Ayo mari kita nikmati suasana hujan di Kota Ungaran di Clubhouse Amaya Home Resort ya. Saat ini saya ada di Clubhouse. Latar belakang saya kalau kelihatan itu adalah kolam renang dan kalau di sana ada bukit. Wow, asik banget ya suasananya. Oke. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang satu topik yang tentunya sangat menarik ya, yaitu ekspansi bisnis di masa pandemi. Nah, dan juga bersama-sama dengan kita sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa sekali. Nanti saya akan perkenalkan. Saya yakin sekali orang Semarang pasti sudah kenal siapa beliau ya. Nah, acara hari ini kita meskipun diadakan oleh Amaya Home Resort, tapi didukung oleh banyak pihak ya. Ada All Stay Group, sebuah hotel yang juga berada di bawah Kota Satu. Kemudian ada Kopi Janji Jiwa. Ini khususnya Kopi Janji Jiwa yang ada di All Stay Hotel Semarang ya, di Jalan Veteran. Kemudian juga ada tentunya Marimas yang kita tahu ya, Marimas punya siapa, Pak Haryanto Halim. Baik. Baik, Sobat Amaya dimanapun juga berada, acara hari ini juga diselenggarakan dengan kerjasama bersama dengan Tribun Jateng dan juga komunitas Forbis atau Forum Bisnis Semarang. Nah, saya yakin di sini udah banyak teman-teman dari Forbis. Siapa aja nih yang dari Forbis boleh kasih angkat tangan ya, boleh raise hand nih teman-teman yang datang dari Forbis. Silakan raise hand. Atau mungkin yang datang dari komunitas lain selain Forbis ya. Mungkin ada dari komunitas bisnis lain, dari Indonesia Marketing Association atau dari komisi dan lain-lain. Boleh angkat tangan atau boleh ketik di kolom chat kalau Anda berasal dari sebuah komunitas. Oke, selamat datang semuanya ya. Selamat bertemu kembali teman-teman Forbis dan juga komunitas yang lain. Dan acara hari ini sekali lagi didukung oleh banyak pihak. Selain dari All Stay Hotel, ada Kopi Janji Jiwa yang ada di All Stay Semarang. Kemudian komunitas Forbis dan juga Marimas, produk Marimas, restoran Posin, Bakery and Cafe, dan juga tentunya media partner kami, Tribun Jateng. Oke, baik. Kita akan segera masuk ke acara. Saya akan perkenalkan siapa pembicara kita atau narasumber kita yang akan berbincang-bincang dengan kita pada sore hari ini. Sore hari yang sejuk dan sedikit hujan di Kota Ungaran. Saya nggak tahu gimana dengan Kota Semarang atau kota-kota yang lain ya. Nah, ini kalau saya bacakan kurikulum vitae beliau, rasanya bisa 1 jam nggak habis ya, tapi saya akan persingkat saja. Pak Haryanto Halim ini adalah Direktur Marifood PT Marimas Putra Kencana yang populer dengan minuman serbuk berslogan Marimas Makin Kusuma. Ini Kusuma ya, benar ya, bukan Kusuka ya, mungkin nanti Pak Haryanto yang bisa menjelaskan ini. Kemudian sampai saat ini produk Marimas itu mempunyai 31 varian rasa. Ingat 31 itu banyak banget ya. Yang banyak disukai konsumen dari segala kalangan. Marimas ini juga berawal dari perusahaan yang bersistem keluarga ya, atau family business dan ini berkembang menjadi perusahaan yang berskala nasional ya. Pak Haryanto juga kita kenal sebagai seorang budayawan, tokoh budayawan dari Kota Semarang, tokoh pariwisata Semarang yang saya tahu beberapa tahun yang lalu mungkin juga sampai sekarang beliau aktif menggeluti Semawis ya di daerah pecinan Kota Semarang. Kemudian juga pemerhati UMKM. Pak Haryanto juga aktif sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Nasional Karangturi, sebagai ketua Dewan Pengurus dan juga komunitas pecinan Semarang untuk kopi Semawis. Oh, ini tadi yang sudah saya sebutkan ya. Kalau tidak salah beliau juga di Rumah Sakit Logorjo, betul ya. Kemudian juga terjun ke industri pembuatan roti, bakery yang dikenal dengan nama Posin Bakery and Cafe by Imperial. Baik. Saya persilakan segera naik ke panggung Pak Haryanto Halim. Halo Pak Haryanto. Selamat sore Pak Haryanto. Selamat sore Pak Hari. Apa kabar Pak Haryanto? Sehat-sehat? Baik, harusnya saya ke Ungaran ya. Oke. Lama sekali nggak ketemu saya dengan Pak Haryanto, padahal sama-sama kita di Kota Semarang ya. Ya, harusnya saya ke Ungaran nggak ya ini? Iya. Mungkin nanti next time Pak Haryanto mesti mencoba di sini Pak, di Amaya Home Resort. Ini luar biasa suasananya seperti resort benar-benar di kaki Gunung Ungaran. Tapi nggak apa-apa,
Karena dengan teknologi kita bisa ketemu dengan siapa saja di mana saja ya, Pak Haryanto. Oke, Iya, baik. Pak Hari kayak di Switzerland gitu kok. Gimana Pak Haryanto? Kayak di Switzerland. Iya, betul, tenang. Oke, baik Pak Haryanto. Nah, sore ini kita akan bincang-bincang Pak Haryanto mengenai ekspansi bisnis ya, khususnya di masa pandemi. Tapi sebelum kita masuk ke pembicaraan tentang ekspansi bisnis di masa pandemi, saya dan mestinya juga teman-teman yang lain ya, meskipun Marimas ini sudah berkiprah secara nasional, udah banyak dikenal orang, tapi tentunya ada cukup banyak yang belum tahu gimana awal mulanya Marimas ya, dari sebuah bisnis keluarga. Saya pernah dengar saja, tapi ya bagaimana dulu Pak Haryanto merintis usaha ini dari kecil, dari nggak ada apa-apa gitu ya, sampai kemudian bertumbuh sampai sebesar ini. Gimana ceritanya Pak Haryanto? Mungkin bisa mengawali dengan cerita kisah Marimas pertama kali berdiri. Silakan Pak Haryanto. Ya, makasih Pak Hari. Ini suaranya bisa jelas ya? Ya, oke. Oke. Awalnya sih saya kan sebenarnya lulus dari Karangturi tahun 84, kemudian saya sempat kuliah di sebuah universitas di Semarang 1 semester, kemudian tahun 85 saya ke Amerika untuk ngambil bidang jurusan teknologi pangan di University of California, Davis. Ya. Kemudian saya melanjutkan sampai ke S2, jadi saya studi 5 tahun sampai S2 di Amerika. Sebenarnya sih karena nyusul pacar sih, bukannya karena pengen sekolah di luar negeri. Gitu ya Pak ya? Pacar saya, Ibu Lisa itu sudah ke Amerika duluan, ternyata LDR itu berat di zaman saya ya, karena nggak ada WA, nggak ada video call, kalau telepon mahal, nggak ada email lagi, semua harus tulis surat. Jadi disusul aja gitu ya Pak ya? Ya, pacaran baru 2 tahun, jadi masih cinta-cintanya gitulah, gitu. Masih panas-panasnya. Jadi akhirnya nyusul nekat, dan saya bersyukur meneruskan studi di Amerika, jadi tetap berlanjut. Kemudian tahun 90 saya pulang setelah 5 tahun kuliah dengan gelar S2. Dan waktu pulang saya pun kaget lihat di Indonesia ternyata di pasar basah tradisional maupun di supermarket itu semua jenis makanan itu sudah ada semua. Dan waktu itu saya kemudian sempat memutuskan bekerja dulu di perusahaan orang, tapi nggak lama juga, cuma 3 bulan di Jawa Timur. Akhirnya kembali lagi karena LDR lagi sekali lagi. Jadi ternyata saya lumayan romantis loh. Gitu ya. Terus akhirnya saya di Semarang sambil membantu orang tua yang kebetulan di bisnis cengkeh. Pedagang cengkeh dan juga manufacturing, saya mulai merintis mulai dari STMJ, tepung bumbu, datangkan santan bubuk, jadi agen bumbu masak, jadi agen minuman mineral, kemudian juga bikin snack, semua dicoba semua, dan banyak yang gagal meskipun ada yang berhasil. Tapi artinya saya bawa gelar S2 dari Amerika dengan jurusan teknologi pangan itu tidak menjamin bahwa langsung bisa menemukan ide yang pas. Saya butuh 5 tahun, 95. Tahun 95 baru kepikir Marimas, karena bisa kepikir gimana lah. Saya karena keluar masuk pasar, jualan snack, jualan STMJ, jualan bumbu masak, itu saya melihat bahwa ini ada opportunity yang kelihatannya belum digarap di pasar tradisional. Saat itu minuman serbuk hanya ada di supermarket, sedangkan di tradisional hanya ada sirup botolan yang sangat ribet ya, seringkali pecah di rubung semut, kemudian juga satu botol itu harganya, sirup waktu itu belum ada Rp1.000 lah waktu itu satu botol seingat saya. Terus saya mikir kalau dengan harga yang sama Rp1.000 saya bisa bikin variasi rasa lebih banyak lah. Sederhana saja, artinya ide itu seringkali muncul dari hal yang sederhana, tapi biasanya di tengah-tengah kerja keras gitulah. Nggak mungkin ide itu tanpa kerja keras sebelumnya, tahu-tahu bisa muncul ide kalau kita cuma tiduran sambil nonton drakor itu agak susah. Tapi kalau sudah kerja keras, tapi lah setelah itu kita merenung lah, kemungkinan bisa muncul ide. Dan tidak harus dengan cara yang canggih, cuma cara sederhana, yaitu mengamati apa yang belum ada, apa yang jadi masalah gitu aja. Iya betul, menarik sekali Pak Haryanto. Itu dulu Pak Hari. Iya, menarik sekali. Jadi ide itu muncul ketika di tengah-tengah kerja keras gitu ya. Jadi nggak ada orang malas-malasan kemudian dapat ide gitu ya Pak Haryanto. Iya, kalau ide sama cari nomor buntut sih bisa ya. Tapi kalau ide bekerja
susah. Oke, baik. Jadi awalnya Pak Haryanto juga bekerja di perusahaan, kemudian mencoba berbagai hal, berbagai macam makanan ya, karena studinya juga di bidang teknologi pangan ya Pak Haryanto. Dan Pak Haryanto juga mengatakan bahwa lulusan Amerika pun tidak menjamin pulang itu langsung dapat ide dan langsung bisa jalan ya. Nah, tentu ada kerja keras yang harus dilakukan Pak Haryanto. Oke, baik. Nah, kemudian yang menarik ini nama Marimas ini ya. Marimas ini kan nama yang sampai hari ini sangat akrab sekali di telinga kita ya, Marimas, perusahaan minuman serbuk gitu. Nah, gimana dulu pertama kali menemukan nama Marimas ini, Pak Haryanto? Ya, itu juga hal yang sederhana. Waktu itu juga brainstorming atau curah pikir, kasih nama apa. Saya ingat waktu itu sempat berpikir apa kebun buah atau apalah. Tapi kemudian muncul nama Marimas itu yang merupakan sapaan khas orang Semarang, mudah sekali dan ada unsur lucunya. Dan saya ingat sekali waktu saya belusuan ke pasar jualan sambil saya termasuk masih belusuan loh waktu itu. Saya tuh dulu waktu mengenalkan Marimas free drink sampling itu saya bawa mobil ada toanya besar itu, kemudian pakai musik dangdut itu di pasar-pasar saya ikut. Saya ikut bagi minuman. Penjual di pasar ya senang, malah undang-undang, mari mas, mari mbak, mampir mas. Artinya brand itu menjadi cepat sekali dikenal karena sangat familiar. Betul. Memang itu mungkin secara nggak sengaja juga, tapi waktu itu kita memutuskan pakai Mari Mas. Sebelumnya saya punya pengalaman, Ding. Saya pernah bikin STMJ itu, waktu itu belum pengalaman, pakai mereknya agak rumit. Namanya Satria Srikandi Sejati lah, itu sampai lama aja orang nggak bisa hafal gitu. Satria Srikandi Sejati. Mas, jadi gampang gitu. Oke. Ya. Sesederhana itu, cari yang gampang, yang familiar gitu, lebih mudah dikenal nantinya. Iya, saya memang melihat Pak Haryanto nih, ya saya mengenal beliau ini dari sekolah Karangturi ya. Saya melihat Pak Haryanto ini sosok yang sederhana. Ternyata banyak juga hal-hal yang ditemukan atau diciptakan dengan sederhana ya, seperti nama Marimas tadi. Tapi itu pun melalui proses. Awalnya namanya Satria Srikandi, apa tadi Pak? Sejati. Waktu saya bikin STMJ, saya kan barusan pulang. Saya bikin STMJ saat itu, jujur saya sebutkan aja salah satu pabrik jamu di Semarang yang ada itu bikin STMJ laku sekali lah. Saya pikir saya juga bisa bikin STMJ yang mungkin menurut saya bahkan lebih enak. Terus saya tanya, papa saya kasih nama apa? Oh, kasih nama ini aja, Satria Srikandi Sejati, bagus. Karena ada kesan budayanya mungkin. Ya, saya senang gambarnya pengantin Jawa, ada hati-hatiannya. Kemudian saya desain packagingnya warnanya pink seperti pengantin baru. Kemudian saya kasih madu, jahe dan lain-lain. Ternyata nggak jalan. Ternyata orang malah mikirnya itu apa? Bedak wangi lah. Jadi artinya selain namanya susah, desainnya salah. Jadi saya belajar. Karena saya kan orang teknologi pangan, saya bukan orang marketing awalnya, tapi belajar dari kegagalan. Artinya memang saya selalu mengatakan kepada para pemula, nggak mungkin lah kalau sekali kamu baru ide bisa berhasil. Kalau berhasil ya wah kamu termasuk manusia langka. Artinya bersiaplah bahwa gagal itu, tapi itu menjadi pembelajaran, jadi ongkos kuliah yang menurut saya memang harus ditempuh gitu aja. Jadi Marimas itu ya belajar dari kegagalan sebelumnya juga. Dari kegagalan demi kegagalan ya, dan itu merupakan ongkos belajar. Ongkos kuliah, wah ini menarik sekali. Saya bikin snack ya sempat gagal, saya bikin tepung bumbu nggak kurang berhasil. Yang berhasil lumayan ya waktu jadi agen itu lumayan lah. Saya jadi agen bumbu masak itu belajar distribusi loh. Betul-betul belajar distribusi. Bagaimana mengatur agen, bagaimana mengatur harga, bagaimana mengatur infiltrasi barang, drop-dropan dari luar. Jadi secara nggak sadar 5 tahun itu menjadi pembelajaran ulang untuk mempersiapkan saya pada saat Marimas, kemudian ide Marimas muncul, saya juga sudah siap di marketing, di distribusi juga. Jadi agen minuman mineral itu, wah itu juga pelatihan mental. Bayangkan saya S2 lulusan Amerika, kadang harus ngirim terus aqua kemana, bawa sendiri, ngangkut sendiri. Saya sampai mikir, masa kerjaannya gini ya? Oke, baik. Semuanya tidak lepas dari kerja keras Pak Haryanto ya. Nggak peduli lulusan Amerika atau apapun juga ya, apapun latar belakang kita tidak lepas dari kerja keras. Nah ini menarik sekali. Kemudian jadilah Marimas yang hari ini
kita sudah kenal, ada di mana-mana. Nah, gimana kisah perjalanan Marimas itu sendiri, Pak Haryanto? Apakah begitu mulus pertama kali diciptakan sampai hari ini, atau juga mengalami pasang surut? Ini kita cerita sebelum masa pandemi dulu, Pak Haryanto ya. Silakan, Pak Haryanto. Ya, Marimas sebenarnya kan memang dari istilahnya home industry ya. Jadi saya ingat waktu itu saya beli peralatannya juga sederhana. Tapi kan saya punya background teknologi pangan. Saya tahu secara garis besar minuman serbuk prosesnya semacam ini. Saya bisa menghemat beberapa proses yang menurut saya nggak perlu sehingga investasinya nggak terlalu mahal. Ya. Kalau dipikir mungkin di tahun 95 dengan investasi mungkin kurang dari 100 juta Marimas saat itu berhasil kita produksi lah. Tapi kalau sekarang ini untuk bikin industri minuman serbuk jadi sangat mahal sekali, mungkin bisa puluhan miliar aja belum tentu cukup. Karena apa? Karena harus beriklan, karena juga packagingnya mahal. Di zaman saya bikin ya gula itu 1 kilo cuma 1.300 loh, sekarang kan 11.000. Packaging itu cuma per roll itu paling berapa? 80.000, sekarang hampir 600.000, 700.000. Jadi timing itu juga mempengaruhi sekali. Dan saya mengatakan gini, untuk menemukan blue ocean seperti Marimas di zaman saya itu memang gampang-gampang susah ya. Nggak semua juga bisa. Artinya Anda bisa menemukan the hidden needs dari konsumen. Saya ingat sekali waktu saya ngasih sampling free drink di pasar-pasar, mereka kaget loh, ini bisa jadi rasanya kayak jeruk itu, nanti kayak jamu itu. Iya, jadi mereka yang nggak kepikir dari serbuk bisa jadi minuman yang segar dengan rasa jeruk itu. Dan ternyata itu direspon dengan sangat cepat. Kemudian yang menyebabkan pertumbuhan cepat, saat itu tahun 97 saya memutuskan beriklan di televisi. Dengan taruhan yang cukup besar, mungkin saya pernah cerita, yaitu saya ingat saya omset itu sekitar 300 jutaan per bulan waktu itu, tapi harus taken kontrak 600 juta. Buat saya sebenarnya taruhan yang cukup besar sekali, tapi kemudian saya berpikir bahwa brand-brand terkenal pun sudah beriklan, masih beriklan, jadi ada misalnya pasta gigi, ada sabun, ada kecap. Kenapa beriklan? Berarti beriklan mestinya penting. Saya waktu itu senaif itu loh, karena saya bukan orang marketing sekali lagi, dan saya kemudian putuskan mau beriklan, dan wah nunggu nih iklan itu seperti nunggu bayi lahir tuh, deg-degan. Dan saya ingat sekali waktu itu time signal di bulan puasa, time signal tuh awal mau dung itu loh, buka puasa. Wah saya senang sekali, tapi setelah lihat iklannya saya sedih, karena saya tahu tiap kali iklan tayang saya harus bayar itu. Jadi itu adalah paradoks, tapi setelah itu memang awareness muncul. Nah ini untuk catatan, saat itu gampang sekali loh untuk create awareness sebuah produk hanya lewat televisi. Waktu itu cuma 2 atau 3 RCTI, SCTV, dan ANTV kok waktu itu. Sekarang ini wah untuk komunikasi minta ampun ya. Jadi salah satunya memang kalau dipikirkan, timing itu juga pengaruh sekali sih. Kok bisa kepikir timingnya itu lah? Karena saya keluar masuk pasar itu aja. Jadi kalau siapapun Anda kalau mau jadi startup, memulai bisnis, Anda harus familiar dengan bisnis yang akan dimasuki. Anda mau masuk ke pertanian, agrobisnis, ya kamu jadi petani dulu lah, supaya tahu seperti apa harga pasar, buah-buahan apa yang dinikmati, daerah mana, panen mana, kan Anda harus tahu. Nggak sekedar punya ide saja. Betul. Anda mau di bidang alat-alat kesehatan atau kecantikan, ya kamu harus tahu dong soal kecantikan. Kalau bisa kursus dulu, atau kamu kenalan dengan para atau kerja di tempat yang jual alat-alat itu supaya Anda dapat pengalamannya dulu. Jadi mau tidak mau you have to get familiar with the business memang. Gitu, baik Pak. Baik Pak Haryanto. Menarik sekali. Jadi apapun juga yang mau kita geluti, kita mesti terjun ya Pak ya, terjun ke bawah, tidak hanya sekedar ide yang muncul begitu saja, tapi bagaimana kita menggeluti benar-benar ya, memahami betul seluk-beluknya. Itu yang dilakukan Pak Haryanto di awal-awal berdirinya Marimas, dan benar-benar Pak Haryanto keluar masuk pasar basah lagi ya. Betul, kalau saya kan sarankan, karena saya nggak tahu, mungkin kelasnya kita hampir sama ya, bukan anak konglomerat ya, artinya ya kelas menengah lah. Kalau saya sarankan Anda memang harus jadi CEO semenjak awal, Chief Everything Officer ya, everything loh, bukan jadi Chief Everything Officer. Anda harus tahu semuanya, supaya nanti saat berkembang Anda sudah tahu roh bisnis Anda sendiri, bahwa nanti dikerjakan oleh divisi atau oleh manajer,
Anda tahu karena Anda pernah menggelutinya Betul. dari ujung bawah sampai Iya. ujung atas. Betul. Jadi jangan sampai, saya sarankan loh ya, kalau Anda meskipun punya modal, tapi kan saya katakan tadi modal kita biasanya kan kelas menengah ya. Terus Pak bentuk divisi-divisi sampai Anda semua didelegasikan, tapi Anda nggak tahu dalamnya gitu loh. Iya, Kalau iya, saya iya. sarankan di awal bisnis, Anda harus tahu semuanya. Baik caranya nyetel mesin, baik caranya produksi, baik caranya ngatur HRD, keuangan, promosi. Ya. You have to know everything dulu menurut saya. Yes. Ya. Nah, setelah itu delegasi saya dulu awal ya, waktu masih awal Marimas itu saya nimbangin semua bahan saya. Nanti tengah-tengah nimbangin ada yang ketok-ketok, Pak ini ada yang lamar, terpaksa saya keluar wawancara dulu, nanti laporan bank saya yang ngurusin, nanti pas promosi, ya sibuk. Tapi yang saya alami, kalau frekuensinya pas gitu ya, kita tuh mendadak punya energi berlipat-lipat loh. Saya tuh kerja jam 6 pagi pulang setiap kali jam 10, jam 12 malam, rasanya ya nggak capek saat itu loh ya. Artinya ada energi yang berlipat kalau frekuensinya pas. Tapi kalau nggak pas ya kerjanya setengah hati ya cepet capek sebenarnya. Nah, ini menarik nih perbincangan soal energi ya, energinya pas, menggeluti bidang memang kita sukai ya, mungkin ada passionnya juga masuk di situ, tepat dengan kompetensi kita juga. Akhirnya tadi yang dikatakan Pak Haryanto, energi itu pas, begitu Pak Haryanto ya. Nah tadi ada poin yang menarik ketika Pak Haryanto tadi menceritakan tentang beriklan di TV ya, di RCTI atau SCTV. Nah itu di era itu ya, sekian tahun yang lalu ya. Nah saat ini kita tahu bahwa zaman berubah nih, zaman berkembang. Saat ini mungkin ya TV masih ditonton orang, tapi dengan adanya media sosial, YouTube, kemudian Google dan sebagainya. Nah apakah perubahan-perubahan ini juga mempengaruhi bagaimana Marimas memasarkan produknya Pak, atau mempopulerkan produk-produknya? Pengaruh sekali. Jadi kita juga sudah mulai menyadari mau tidak mau efektivitas kita, istilahnya sekarang malah mulai ngomongnya konvensional channel itu sudah mulai kita sadari mulai menurun. Perkiraan saya bahkan di bawah 50% sekarang efektivitas istilahnya above the line communication-nya ya. Jadi sekarang yang jelas adalah harus melalui medsos dan online sekarang. Dan juga kita menjadi WOM itu menjadi sangat penting. Dan mungkin saya sekarang juga kalau beberapa mungkin juga melihat tadi iklan juga bahwa saya built-in dengan endorser. Nggak bisa pun sekarang cuma nyuruh Mbah Minto iklan. Wah, kalau saya ikut di dalamnya efeknya juga lebih baik. Bahkan saya nggak perannya sebagai owner atau direktur, malah sebagai penjual. Jadi hal-hal semacam itu kelihatannya juga lebih pas lah di zaman sekarang ini. Dan sekarang kebetulan saya juga sedang berkomunikasi lewat media sosial lain, baik lewat Facebook maupun IG personal. Saya melihat ini juga menjadi nantinya mungkin menjadi semakin penting, dan ini untuk saya lihat untuk perintis ya, UMKM maupun startup ya. Menurut saya personal branding sekarang harus mulai dibikin barengan dengan produk atau service branding Anda. Karena menurut saya lama-lama produk maupun service hampir mirip-mirip kok sebenarnya. Artinya ya kurang lebih mau yang pemutih kulit kan ya itu, kemudian mau bikin restoran kafe ya itu. Tapi kalau kamu bisa punya branding personal yang bisa memberikan narasi tersendiri, ada misalnya ini resep warisan dari nenek saya sudah usia 200 tahun, lah itu ada bedanya misalnya. Jadi saya akan mengatakan memang dengan media sosial ini kesempatan untuk personal branding, untuk menguatkan branding produk Anda, menurut saya akan menjadi pembeda di masa mendatang. Ya. Oke. Nah ini ngomong-ngomong soal personal branding ya dan media sosial, saya lihat Pak Haryanto ini juga mulai berekspansi ke TikTok nih Pak Haryanto ya. Jadi itu iseng sih, tapi kemudian saya menyadari kekuatan dari TikTok. Rupanya sekarang jadi TikTokers juga ya, sampai jutaan viewers ya, dan viral di mana-mana loh Pak Haryanto. Saya seringkali dapat WhatsApp dari teman, entah dari komunitas mana itu banyak masuk, loh ini Pak Haryanto, ini Pak Haryanto lagi, waduh ini rupanya sudah mengekspansi TikTok nih Pak Haryanto. Gimana ceritanya itu Pak Haryanto? Ya itu yang saya katakan tadi, ya saya sih nggak sengaja, tapi kemudian saya melihat TikTok ini bisa menjadi sarana yang cukup efektif untuk produk maupun service branding melalui personal branding. Betul. Artinya sudah, ya ini pilihan ya, bahkan saya sempat ditanya oleh orang,
Padahal banyakan orang nggak mau muncul, cuman produknya saja yang muncul. Saya bilang, tapi saya lihat ya sekarang yang namanya pejabat aja dari presiden sampai wali kota bahkan mungkin lurah atau bupati pun sekarang menyapa langsung dan bisa disapa langsung loh. Jadi menurut saya komunikasi yang tanpa hierarki ini juga harus dimunculkan di produk juga menurut saya. Itu pun sebenarnya sudah dimulai kalau dulu nggak ada jalur media sosial. Ingat nggak misalnya Mas Pion misalnya, atau mungkin kalau Semarang Jamu Borobudur, sebenarnya kan mereka berusaha menyapa konsumen langsung, tapi jalurnya waktu itu konvensional harus lewat televisi. Nah sekarang ada media sosial, ada TikTok. Saya itu bisa bikin konten sendirian di kamar, saya syuting sendiri, saya edit sendiri, saya kasih lagu sendiri, saya unggah sendiri. Jadi saya kalau ini betul-betul one man show saya. Tapi yang saya lihat loh dampaknya kok besar lah. Saya bilang ini harus bisa dipakai juga lah. Kemudian saya berpikir sebenarnya untuk produk-produk yang seperti mungkin baru buka kafe, kalau bisa diperkenalkan juga lewat personal branding juga akan menarik. Oh ini cara mempersiapkannya saya semacam ini, keunikannya di sini. Jadi daya tariknya, sekarang kalau cuma daya tariknya untuk Instagramable ya, mau habis uang berapa loh sebenarnya kalau harus dandani kafenya dan lain-lain. Tapi kalau ada kisah-kisahnya, ada narasinya, dan itu cukup khas ya, cukup unik lah itu bisa menjadi sebuah pembeda menurut saya. Nah menurut saya itu komunikasi yang mungkin perlu dipikirkan dengan serius di masa mendatang. Oke, jadi nggak hanya sekedar menjadi Instagramable atau asal tampil di TikTok, tapi yang penting narasinya itu Pak Haryanto ya, narasi atau kontennya ya. Oke, baik, menarik. Baik, Pak Haryanto, sekarang kita menuju ke ekspansi bisnisnya nih Pak Haryanto ya. Saya lihat dalam beberapa tahun sebelum pandemi, tapi ini ya sebelum pandemi Juli ceritanya, Pak Haryanto mulai memasuki ke bisnis bakery ya, bakery kemudian berkembang ke resto, cafe dan seterusnya, dan terakhir ini mungkin Sobat Amaya dan teman-teman juga sudah tahu di Kota Semarang ini banyak bertebaran kafe-kafe baru dan ada salah satunya di Jalan Menteri Supeno Pak Haryanto ya, namanya Posin Bakery dan Cafe by Imperial. Nah ini gimana ceritanya Pak Haryanto memasuki ke bisnis itu Pak Haryanto? Ya sebenarnya itu juga, kalau itu agak kebetulan juga. Ini kok semua kebetulan kayaknya hidup Pak Haryanto. Tapi gini, di bisnis itu sebenarnya banyak kebetulan yang kalau orang Jawa bilang delalah lah ya. Dilalah, yang kalau kita, tapi sebenarnya kita harus menekuninya dahulu. Jadi pada saat nanti ada kesempatan kita siap. Jadi kan sebenarnya luck itu opportunity meets preparation istilahnya. Jadi kesempatan bertemu dengan persiapan. Ya waktu itu karena dari kerabat istri ada yang migrasi ke Australia sehingga kafenya bisnisnya bakery waktu itu ditinggal, dan waktu itu masih sangat tradisional sekali. Yang tahu kalau dulu nama Imperial itu hanya oma-oma dan tante-tante saja. Kemudian kita mulai tangani karena kita lihat wah ini bakpaunya juga enak, roti-rotinya juga enak, ini bisa dikembangkan menjadi kafe, dan itu yang memulai kami untuk memasuki di bisnis itu. Yang menarik Posin itu sebenarnya kita sudah bikin sebelum pandemi, tapi kemudian pandemi muncul, kita sedang bangun loh sebenarnya, kita ya bingung. Ini semuanya juga lagi sepi semua, terus ganti arah lagi. Satu arah lagi, dari dua arah ganti satu arah, itu juga kita ya deg-degan. Tapi untung ini kebetulan lagi ya, kita mengkonsepnya Posin itu banyak ruangan-ruangan kecil-kecil yang bisa dimanfaatkan untuk rapat sebenarnya. Karena kita melihat ke depan, orang akan suka style itulah. Style ruangan kecil-kecil itu ternyata cocok untuk pas pandemi dan nanti pasca pandemi sebenarnya. Orang lebih senang private room semacam itu. Dan kita juga siapkan aula yang nggak terlalu besar. Kita harapkan nanti orang pernikahan mungkin juga nggak akan terlalu besar, undang yang perlu-perlu saja. Jadi dengan pandemi ini kan banyak hal yang realistis yang menjadi pengganti kebiasaan baru. Kalau dulu kalau nggak ngundang, sungkan. Kalau sekarang nggak ngundang, oh ya nggak apa-apa, masih jangan kumpul banyak-banyak. Lah, ini yang menyebabkan kita melihat Posin ini jadi mana. Yang mungkin satu catatan, kita ganti nama loh Pak Hari, dari Imperial ke Posin. Karena Imperial itu banyak yang punya. Dan lama-lama orang bingung, akhirnya kita putuskan nama Posin dengan segala risiko, tapi ini sekali lagi kekuatan narasi. Kita beri narasi yang sesuai. Posin itu nama kerabatnya istri saya, Bu Lisa itu. Po itu artinya nenek lah ya, Po adiknya
Engkong itu atau adiknya Mak itu Po panggilnya, Sin itu namanya Posin. Jadi kita kasih narasi bahwa yang mulai imperial sejak tahun 76 adalah Posin yang bangun toko kecil di depan rumahnya. Kita kasih narasi, kita bingkai besar di Posin Bakery juga, sehingga ini memberikan sebuah kekuatan legacy sebenarnya. Nah kalau kekuatannya legacy itu sebenarnya kekuatan yang sangat kuat sekali. Artinya akan menjadi pembeda bahwa ini dimulai dengan sebuah usaha dengan resep tradisional yang sampai sekarang bertahan misalnya. Ini contoh bagaimana narasi dipakai untuk sebagai pembeda sebuah produk maupun jasa. Itu Pak Hari awalnya. Ini menarik banget ya, dari Imperial sekarang berubah jadi Posin. Tadinya saya juga bertanya-tanya Pak Haryanto, waktu berapa hari yang lalu saya mampir ke Posin, saya masih bertanya-tanya sebetulnya apa sih ini artinya Posin ya. Dan sore hari ini baru jelas semuanya clear ya, bahwa Posin ini semacam apa ya, Omasin gitu ya, atau Tantesin gitu ya. Omasin. Jadi benar-benar nama dari pendiri Imperial itu sendiri ya, Imperial Bakery yang sekarang ada di tangan Pak Haryanto, dikelola oleh bisnis Pak Haryanto ya. Oke, menarik sekali. Teman-teman mungkin bagi yang penasaran boleh langsung menuju ke Menteri Supono ya, di Posin Bakery and Cafe. Saya sudah ke sana ya, ada bakery-nya di lantai paling bawah, kemudian lantai 2 dan 3 ya, kalau nggak salah sampai lantai 3 ya Pak Haryanto ya. Itu ada ruang-ruang kecil. Lantai 3-nya belum. Belum. Sampai lantai 2 ya. Dan bisa dipakai untuk meeting kecil-kecil atau pertemuan-pertemuan ya yang lebih private saya rasa. Oke, menarik sekali Bapak Ibu. Nah, kita akan break dulu sesaat Pak Haryanto. Setelah break kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan mungkin dari audiens ya, atau dari teman-teman dari komunitas Forbes maupun yang lain-lain ya. Silahkan menanyakan sesuatu ke Pak Haryanto dan kita akan melanjutkan bincang-bincang ekspansi bisnis di saat pandemi. Warungnya Kang Tarjo. Oh iki Mbak. Mari Mbah, mari Mas. Ada bidadari tak bersayap. Alah gombal. Mau mari Mas yang rasa apa Mbah? Ada 31 rasa komplit. Mari Mas campur suka-suka. Apa pilih? 2 rasa mari Mas dicampur Mbah. Di dalam gelas jumbo. Double segernya, double vitaminnya. Ya. Mangga karo jambu. Aku anggur karo apel. Kopi karo cincau. Mangkel aku. Mangga karo kelapa.
Kowe iki ngulat ke aku terus iki ngopo to, Kang? Di antara es teh, es marimas, mung es semu sing hurung iso tak nikmati. Oke, kita balik lagi di Amaya Talk volume ketiga, ekspansi bisnis saat pandemi bersama dengan Bapak Haryanto Halim. Nah, acara ini didukung oleh All Stay Hotel, satu grup hotel di bawah Kota Satu yang ada di Kota Semarang dan Jogja, kemudian Janji Jiwa khususnya yang ada di All Stay, kemudian komunitas Forum Bisnis Semarang atau disingkat Forbis, Marimas, Posin, Bakery and Cafe, dan juga media partner Tribun Jateng. Oke, baik. Nah, Sobat Amaya dimanapun juga berada, jangan kemana-mana sampai acara ini selesai ya, karena nanti di akhir acara akan ada kuis dan akan ada banyak hadiah bertebaran, ada voucher menginap di All Stay Hotel, kemudian ada voucher Janji Jiwa, dan tentunya ada paket produk dari Marimas. Oke, baik. Nah, sudah masuk ke WA saya, cukup banyak pertanyaan dari teman-teman, dari audiens ya, dari oke, saya akan pilih pertanyaannya dan nanti saya persilakan untuk disorot orangnya dan mudah-mudahan mau open cam dan open mic ya untuk bertanya langsung kepada Pak Haryanto Halim. Pak Haryantonya ngomong-ngomong sudah, nah ini Pak Haryanto ya. Baik, yang pertama pertanyaan dari Aprilita Tanjung. Aprilita Tanjung. Iya, Aprilita Tanjung boleh ditampilkan. Iya, Pak. Iya, Ibu Aprilita ya. Iya. Oke. Bu Aprilita ini pertanyaannya mau saya bacakan atau dibaca sendiri? Silakan, mungkin ini ada Pak Haryantonya, silakan Bu Aprilita bisa langsung bicara ya, langsung open mic. Silakan Bu Aprilita. Selamat sore Pak Haryanto. Ya, sore. Mari. Pak, saya ingin bertanya, apakah setiap kita ingin melakukan melangkah untuk membuat usaha baru, apakah perlu survei langsung Pak ke lapangan, atau kita cukup hanya melihat situasi aja atau mengira-ngira gitu Pak? Lalu Pak, untuk mengelola SDM terutama karyawan, bagaimana cara mengelola karyawan dari yang tadinya Pak Haryanto usahanya kecil sampai sekarang besar, tapi karyawan itu tetap loyal kepada kita. Mungkin seperti itu Pak. Bisnisnya apa Bu maksudnya? Saya dari tahun 90 itu turun-temurun ya Pak sampai sekarang itu kue kering. Tapi semenjak COVID saya ini Pak memulai untuk usaha jamu. Jamu botolan seperti itu Pak. Nah itu Pak kira-kira bagaimana Pak Haryanto? Sekian dari Kak saya. Ya, kalau saya sih kalau makin banyak data pasti akan makin bermanfaat meskipun itu kan jadi mahal dan lama. Tapi minimal jangan terlalu minimal datanya. Jadi memang kalau awal-awal dulu saya pun juga mungkin melakukan hal yang sama, banyak sekali yang lewat insting lah, lewat perasaan lah, kira-kira wah ini bisa laku gitu. Tapi makin lama menurut saya makin susah dan tidak gampang. Manfaatkan media sosial ataupun mungkin dengan mengunjungi, kalau tadi mau jamu, ya cobalah, kan di Semarang juga bertebaran beberapa penjual jamu-jamu yang herbal-herbal seperti yang di dekatnya Imperial itu juga ada, itu di depannya Posin itu yang dekatnya kantor gubernuran itu yang rame itu, kemudian di Pedurungan juga ada. Minimal harus berkunjung ke sana ya. Tempat-tempat yang banyak dikunjungi harus diicipi kenapa kok jamu itu jadi laku. Harus tahu trennya semacam itu dan jamu apa yang paling banyak diminati, misalnya jamu pegelinu apa jamu enteng pikiran misalnya. Kan harus dicari dulu supaya harus ada istilahnya paretonya lah, yang disukai yang ini misalnya, yang sedang ngetren yang semacam ini. Oh sekarang sedang ngetren brotowali misalnya, dan itu bisa saja, makanya tadi saya katakan kalau bisa punya media sosial itu juga bisa mengadakan survei kecil-kecilan untuk dapatkan insight ataupun pemikiran-pemikiran dari calon konsumen. Jadi kalau ditanya makin banyak data sebenarnya makin bagus, tapi ya itu kadang terlalu lama dan
terlalu mahal. Makanya juga jangan sampai terus jadi mahal sekali terus nggak buat-buat juga jangan. Artinya, tapi ya jangan tekan pakai perasaan saja. Maksud saya coba pergi ke tempat-tempat yang tadi saya sebutkan, plus gunakan media sosial untuk ya sekedar melebar lah. Makanya penting sekali kalau bisa punya komunitas di media sosial. Jadi, saya mau bikin jamu ini, kasih merek ini gimana? Apa kira-kira Pak Anu? Jadi meskipun nggak ngicipi langsung, tapi ide-ide itu bisa didapatkan dari komunitas di dunia maya. Menurut saya dua hal itu, data dari dunia maya dan dari dunia nyata dikombinasikan, Mbak. Kemudian sering-sering ngasih icip-icip itu juga penting. Sering-sering ngasih icip-icip, tapi gini harus berhati-hati karena orang Indonesia, terutama apalagi yang di Jawa ya, saya tahu sendiri orang Semarang itu sungkanan kalau dikasih terus ditanya enak Rak, dia pasti kalau nggak enak pun ngomongnya lumayan loh, gitu. Lah, Betul Pak. Kalau dia ngomong lumayan, menurut saya dianggap nggak enak. Tapi kalau dia ngomong enak, terus gini, kalau enak itu ya. Nah, ini kalau orang kita juga kadang muncul nggak sopannya. Kalau enak ya dia pasti minta tanduk itu, minta tambah itu. Kalau dia sampai minta tambah dan minta lagi tanpa ditawari berarti dianggap enak itu. Patokan kasarnya semacam itu. Ya. Oke, baik, Pak Arianto. Terjawab, Mbak Prilita? Iya. Untuk yang tadi Pak, karyawan belum dijawab. Yang karyawan. Kalau yang karyawan, yang penting adalah contoh dari kita. Tadi saya sempat singgung sekali bahwa saya kerja waktu awal merintis ya jam 6 sampai jam 12. Dan saya pun melakukan semuanya loh. Baik nyapu, ngangkat, timbang, semua saya lakukan juga sama-sama. Jadi mereka tahu etos kerja itu yang bentuk itu kita loh. Bukan dari sistem, bukan dari SOP loh. SOP ditulisi harus datang jam 7 pagi misalnya. Lah kalau kita datangnya ya yang sok telat kadang nggak datang ya nggak jalan. Yang jalan, yang ngasih contoh itu kita. Makanya jadi pimpinan itu sebenarnya paling berat. Karena kita harus memberikan contoh dan itu nggak cuma seminggu, itu bertahun-tahun loh. Sampai itu merasuk menjadi budaya. Jadi saya misalnya pada saat awal merintis ya, saya tahu sekali, kalau belum selesai memang nggak boleh pulang. Jadi saya pun ya nungguin, saya pernah sekali ya, cuman sekali aja saya menjalankan itu, sampai hampir jam 4 pagi. Wah itu semua juga nggak berani bergerak karena saya juga di sana. Tapi itu jadi omongan bahwa, wah ditungguin langsung dan sama-sama nggak pulang. Itu kan nggak tiap tahun belum tentu terjadi hal gitu. Tapi pada saat itu terjadi, kita harus hadir loh. Gitu Bu. Jadi contoh-contoh semacam itu tuh nggak terlalu sering kok. Tapi bahwa kita menunjukkan itu sudah bagus. Sampai hari ini pun mereka tahu kalau saya harus nyapu aja saya masih nyapu bisa kok. Mereka tahu bahwa saya akan melakukan dan saya selalu mengatakan tidak ada pekerjaan yang haram kalau itu dijalankan dengan sepenuh hati dan hasilnya dibuat semaksimal mungkin. Pekerjaan yang haram itu cuma nyolong. Kalau kamu nyapu pun halal asal nyapunya bersih dan jadi manajer kalau cuma isinya tidur ya nggak usah. Gitu. Jadi contoh harus diterapkan dari kita. Kalaupun ada nanti tetap sudah dikasih contoh nggak bisa nyontoh ya sedikit kok Bu. Biasanya karyawan semacam itu selalu ada sih. Tidak semua karyawan juga bisa selalu baik. Adalah yang anomali tapi biasanya nggak banyak. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arianto. Terima kasih banyak Pak Arianto. Ya semoga sukses ya Bu ya. Ya amin, terima kasih. Selamat sore. Jadi perlu ada keseimbangan antara data dan feeling ya Pak ya. Bukan feeling, lebih ke intuisi kali ya. Betul. Ya, tapi data juga penting, kemudian media sosial dan terakhir kalau menghadapi karyawan yang paling penting adalah contoh dari kita sebagai pemimpin perusahaan ya. Baik, terima kasih sekali Pak Arianto. Nah kemudian ada lagi pertanyaan dari Amanda Gracia dari Semarang. Nah, silakan Amanda Gracia boleh memunculkan diri. Amanda Gracia. Amanda Gracia, boleh angkat tangan mungkin? Raise hand supaya mudah dicari oleh operator. Udah ya ketemu ya, Amanda Gracia. Di Anaya sejuk nggak Pak Hari? Kenapa? Di sana sejuk nggak hawanya? Sejuk Pak.
Pak Haryanto kayaknya perlu punya satu di sini Pak Haryanto. Rumah liburan Pak. Oke, ini sudah ketemu nih Amanda Gracia, silakan. Oh, saya bacakan aja ya. Saya bacakan aja. Oke. Selamat siang Pak Haryanto, saya mau tanya strategi apa yang dipakai oleh perusahaan Bapak untuk tetap bertahan di masa pandemi ataupun bertahan di tengah banyaknya pesaing baru. Nah ini ya, pesaing baru itu nggak bisa dihindarkan, tapi pandemi itu lebih nggak bisa dihindarkan ya. Seluruh dunia mengalami. Dan bagaimana strategi Pak Haryanto, sekedar bertahan saja atau justru melakukan action atau justru melakukan ekspansi? Silakan Pak Haryanto. Ya, saya sih kalau sudah banyak, kalau normatifnya ya tetap inovasi sebenarnya. Inovasi itu sudah menjadi bagian dari apa? Kalau kita berbisnis mau tidak mau nggak bisa. Kan kenapa harus berinovasi? Satu, konsumennya bosen. Kedua, ya banyak persaingan. Jadi sekarang ini dengan adanya digital teknologi mendadakkan persaingan di industri tidak hanya lawan industri tapi lawan PO yang di online itu. Artinya yang bisa bikin misalnya roti Black Forest kan nggak cuma posin tapi ibu-ibu yang lihat di cookpad atau di iseng-iseng ya bisa bikin sekarang ya kan. Jadi sekarang ini industri juga berkembang dengan sangat cepat sekali, produk shelf life juga pendek, produk life cycle turun sekali. Orang karena konsumen terlalu dimanjakan dengan kreasi-kreasi, bahkan sekarang kalau ada sistakol yang nyampur-nyampur es krim lodeh itu loh yang dari Instagram itu yang nyampur-nyampur itu kan artinya namanya siapa? Siskakul itu kan dia nyampur es krim lodeh lah, kemudian Black Forest dari bahan gado-gado misalnya. Itu kan sebenarnya memicu petualangan rasa sebenarnya, dan itu membuka. Bahkan kemarin kan sempat ada kopi kecap misalnya, kemudian es kepal, kemudian dalgona, sekarang macam-macam sekali. Dan makanan itu sekarang sudah diffusionnya nggak antara yang confectionery yang manis-manis dengan yang manis, tapi bahkan confectionery dengan savory kan, maksudnya kopi dengan kecap, yang manis-manis dengan yang gurih-gurih pun dicampur sekarang. Bahkan kopi kasih merica, kasih sudah macam-macam. Jadi konsumen dimanjakan dengan berbagai macam pilihan. Lah begitu mereka dimanjakan, mereka jadi gampang bosen sebenarnya. Jadi produk life cycle itu jadi sangat cepat sekali. Saya pun mencoba bahkan, tapi tidak gampang ternyata. Jadi saya sebenarnya waktu pandemi ini mencoba meluncurkan minuman temulawak yang saya pikir juga baik untuk masa pandemi. Ya, saya yang kaget ternyata generasi milenial tidak suka jamu, tidak suka herbal. Saya kaget. Jadi mereka begitu mencium temulawak, wah ini jamu ini Pak. Padahal saya pikir mereka lebih concern kesehatan. Ternyata mereka ya sadar kesehatan, tapi buat mereka sehat itu minum boba. Konsepnya itu campur aduk lah anak-anak muda ini. Padahal boba itu kan high kalori, high sugar, tapi mereka suka itu dan dianggap kelihatan sehat kok ini. Jadi ini yang menurut saya tantangan ke depan. Jadi tidak hanya inovasi saja, tapi tetap harus diperhatikan kebutuhannya apa mereka. Jadi ke depan menurut saya fun and functional akan tetap menjadi bandul yang berimbang. Nggak mungkin total functional. Kalau total fun nggak ada functionalnya mungkin juga nggak bisa. Nah ini yang tantangan ke depannya. Saya juga melihat misalnya perubahan habit. Saya kaget waktu diceritani tim marketing saya, loh itu anak-anak di pinggiran ditanya nonton film apa, TV apa, enggak. Lah mereka di pojokan main game bareng-bareng, sudah nggak nonton Ipin Upin loh sekarang. Jadi itu di kota kecil pun sudah mainnya Free Fire, mainnya PUBG, mainnya Mobile Legends. Lah, itu yang menjadi tantangan. Jadi mau berkomunikasi lewat apa sekarang? Mau lewat televisi nggak ditonton? Loh, masih kok televisinya di setel? Iya, tapi cuma biar buat rame-rame suara nggak ditonton. Mereka lihatnya HP kok. Iya kan? Jadi Pak Hari mungkin juga ngalami bahkan sekarang yang namanya TV kabel aja nggak ditonton. Ditontonnya sekarang Netflix anak-anak. Iya kan?
Cuman generasi beda 12 tahun anak saya yang besar dengan yang bungsu. Yang bungsu nggak pernah nonton Cartoon Network sekarang. Nontonnya malah Squid Game loh sekarang. Iya, Jadi betul. sudah Perubahan. terjadi perubahan. Sekarang kalau nobar, saya kaget. Aku nobar sama teman-teman dari Karangturi, enggak. Dari Filipina, dari Singapura. Loh, keren amat. Nobar itu dengan anak-anak seluruh dunia sekarang. Jadi sekarang mendadak terjadi perubahan semacam itu. Tapi kuncinya tetap sama. Ya, Kalau ya. ditanya ya inovasi, kemudian tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan menurut saya. Jadi pandemi ini saya juga belajar banyak sih. Ternyata di kalangan middle low ya, terutama ya saya sudah sempat tanya, mereka nggak begitu concern kok. Jadi vitamin C ya nggak minum mereka. Yang takut COVID itu betul-betul middle up loh. Yang wah beli nyetok vitamin C sebanyak-banyaknya ya middle up. Yang middle low itu ya oke tapi nggak begitulah. Jadi ini kan kenyataan pasar. Artinya kalaupun mau dipush misalnya minuman pencegah virus itu ya mungkin juga nggak akan terlalu banyak berpengaruh. Malah kalau untuk mencegah masuk angin itu masih laku itu. Iya, oke, baik Pak Arianto, menarik sekali. Jadi inovasi tetap diperlukan ya, tapi inovasi yang tetap melihat pada kebutuhan pasar. Betul. Betul. Kemudian juga inovasi itu dibutuhkan karena product life cycle yang sekarang makin pendek ya. Orang dengan cepat jadi bosan dan banyak kreasi-kreasi baru dari bisnis-bisnis indie Pak Arianto ya, bukan bisnis corporate atau industri yang besar, tapi justru dari rumahan-rumahan ini yang berkembang dengan pesat sekali, istilahnya membuat atau memanjakan selera konsumen ya dengan berpetualangan dalam rasa. Ini kalau dalam bisnis kuliner, saya rasa hampir dalam semua bisnis juga begitu ya. Di elektronik juga perkembangannya begitu pesat, di dunia entertainment juga pesat sekali perubahan-perubahannya. Gitu Pak Arianto ya. Nah ini menyambung juga pertanyaan yang mirip-mirip tentang product life cycle dari Pak Lili Setiawan ini. Izin bertanya Pak Haryanto dari Pak Lili Setiawan, strategi bisnis apa yang digunakan dalam PLC, Product Life Cycle, Marimas ya, saat introducing, kemudian growth, maturity, dan decline. Nah ini decline ini saya nggak tahu nih di Marimas mengalami nggak ada produk, mungkin beberapa spesifikasi produk atau beberapa jenis produk yang mengalami declining, terutama saat ada perubahan iklim atau pandemik ya, perubahan iklim atau perubahan cuaca, bisa juga perubahan cuaca ya. Misalnya Pak Lilinya ada nih ya, Pak Lili Setiawan. Oh, rupanya sudah tampil juga ya. Misalnya ini musim hujan nih. Kalau musim hujan begini mungkin produk-produk yang seperti minuman-minuman barangkali agak menurun dan sebagainya. Gimana strateginya nih Pak Haryanto Halim? Nah, ini mumpung ada Pak Lilinya juga. Ada yang mau ditambahkan Pak Lili? Mungkin tadi sudah saya bacakan. Oke, terima kasih Bapak. Selamat siang Pak Haryanto Halim. Selamat siang. Salam bertemu kembali ya Pak. Yo ya, Pak Lili. Iya, kita sudah pernah bertemu dan hampir sering ya. Tapi terima kasih. Itu ada pertanyaan tentang product life cycle-nya saat ada bisnis di mana kita mengenal ada introduction, growth, maturity, and decline. Terutama saat maturity itu kan persaingan dijelasin. Kemudian saat decline, apalagi di pandemik ini semua bisnis ini mengalami ya. Artinya perubahan-perubahan iklim ataupun iklim di sebuah bisnis ini kan di pandemi ini sangat berpengaruh sekali di sebuah bisnis. Nah, strateginya terutama bagaimana sih tadi udah saya ikutin dari awal bagaimana menceritakan asal mula Marimas. Nah, saya lebih ingin ke bagaimana strateginya yang sudah dipertanyakan tersebut Pak Haryanto Halim. Terima kasih Pak Haryanto. Oke, bisa saya langsung jawab Pak Ari? Ya, silakan Pak Haryanto, silakan. Jadi memang kayak produk Marimas ya sudah 25 tahun memang sudah di maturity ya, artinya produk-produk baru dan kemudian produk kompetitor itu berdatangan. Yang produk baru kan sekarang gini, sebenarnya orang juga cenderung sekarang RTD lah. Kalau dulu sirup pindah ke powder drink ya karena sirup dianggap sudah enggak loh. Tapi sampai hari ini pun sirup tuh masih terjual loh. Artinya memang artinya declining itu pun atau di mature dan mulai decline pun sebenarnya pangsa itu enggak langsung hilang. Jadi tetap akan ada, selalu ada, tapi memang mengecil ya. Lah memang bisa saja kita revitalisasi. Jadi kalau tadi diamati iklan Marimas yang baru, itu adalah berusaha kami merevitalisasi cara mengkonsumsi misalnya.
oh saya punya 31 rasa. Tapi kalau mau kamu metode campur suka-suka atau oplos misalnya, dua rasa dicampur, bisa muncul ratusan rasa baru loh sebenarnya, yang kemudian jadi excited dan kita mencoba mengkombinasikannya. Coba kalau lihat di iklan kita yang formal itu kan dengan kegiatan anak muda yang mural artis misalnya. Mural artis itu kan nyampur warna suka-suka juga. Jadi ini salah satu upaya juga untuk bagaimana merevitalisasi dari sebuah produk. Tapi memang itu benar bahwa product life cycle itu akan mengalami masa introduction, growth, kemudian maturity, kemudian decline. Itu kalau boleh Pak Lilik saya kasih tahu, saya itu kebetulan teknologi pangan itu juga life cycle-nya bakteri juga sama Pak. Bakteri itu gambarnya persis product life cycle produk itu. Jadi dia pertama stationary, kemudian dia growth, maturity, kemudian dia decline. Jadi bakteri itu kalau sudah mencapai jumlah yang banyak, dia nanti akan mati sendiri memang pelan-pelan sebenarnya. Jadi saya geli waktu lihat gambar product life cycle itu kalau saya ingat pelajaran di mikrobiologi persis dari umur dari sebuah bakteri. Tapi sekali lagi kembali, jadi istilahnya kalau bakterinya supaya hidup lagi gimana, kasih gula lagi atau kasih protein lagi ya dia hidup lagi sebenarnya. Jadi artinya apa sebenarnya produk life cycle itu bisa ditahan, kemudian dengan introduksi hal baru. Tapi di samping itu kami juga mempersiapkan produk-produk baru, misalnya saya juga mulai masuk ke functional seperti yang herbal, yang kopi, yang kemudian bahkan multigrain dan lain-lain sedang kita siapkan juga karena harus ada produk yang nantinya meneruskan dari produk utama kami. Jadi memang kami harus menyadari pada satu titik tertentu akan ada produk life cycle, tapi persiapan-persiapan ke arah itu harus disiapkan juga dan harus membaca tren ke depan. Tapi sekali lagi itu menjadi semakin tidak gampang sebenarnya di masa-masa ini. Kita lihat sekali 2-3 tahun yang lalu misalnya kopi 3-in-1 itu sangat gencar sekali dan gila-gilaan, yang masuk tidak hanya perusahaan kopi konvensional tapi dari perusahaan konglomerat besar-besar itu juga mulai masuk ke industri kopi. Ternyata juga nggak semuanya berhasil. Jadi ini memang dibutuhkan kejelian melihat sebuah peluang. Kalau saya boleh katakan sebenarnya ke depan itu siapapun yang pinter cari masalah itu yang nanti berhasil. Cari masalah karena dia nanti akan bisa dapat solusinya. Tapi kalau dia nggak bisa menemukan masalahnya, ya nggak dapat solusinya. Jadi siapapun yang bukan cari gara-gara ya, cari masalah, kemudian cari solusinya. Jadi ke depan misalnya, air minum dalam kemasan. Ya jelas produk yang market leader-nya pun tertantang oleh brand baru yang dengan cara yang cukup unik lah. Artinya, wah kemasannya kalau dibuka bisa ada suaranya gitu aja, konsumen sudah wah ini kelihatannya segel gitu misalnya. Jadi pendekatan-pendekatan yang cukup unik itu memang dibutuhkan ke depan. Karena konsumen itu kan sebenarnya naif gitu loh. Konsumen itu mulai dari yang pendidikan SD sampai profesor itu naif. Mengapa saya katakan demikian? Misalnya Anda bikin produk shampoo, di instruksinya kamu katakan tolong digosok-gosok 17 kali sebelum dipakai di kepala ya. Nanti semua orang nurut loh. Dari yang didikan bawah sampai profesor ya gosok-gosok 17 kali. Jadi konsumen itu sebenarnya tipenya naif, tapi kalau dia pas dengan yang dia butuhkan, menyelesaikan masalahnya dia, ya dia akan beli. Gitu. Ya. Jadi ini memang sebuah tantangan lah. Ini mungkin kalau saya amati pun sekarang ada misalnya bakmi sehat, sekarang lagi tren dan semuanya berlomba. Dulu bakmi mewah misalnya, wah bakmi mewah semua bikin bakmi mewah yang harganya mahal, ternyata trennya sebentar. Kemudian bakmi fusion, mie instan yang fusion yang rasa spaghetti ya sebentar lah. Ini nggak tahu bakmi sehat apakah bertahan atau tidak atau hanya sekedar tren. Jadi ini memang tidak bisa dipastikan bahkan oleh industri besar bahwa sebuah produk yang dia luncurkan akan mempunyai life cycle yang panjang. Itu Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Haryanto. Jadi ini masih nyambung dengan tadi soal inovasi Pak Haryanto ya. Jadi bukan hanya sekedar menjawab kebutuhan tapi juga menjawab masalah tadi ya. Jadi saya rasa menyelesaikan masalah konsumen. Problem di konsumen ya. Jadi boleh dibilang profit itu awalnya dari problem. Profit start from the problem ya. Asal kita bisa solusinya, kita menyelesaikan masalah, maka disitulah ada bisnis. Menarik sekali nih. Baik, terjawab Pak Lilik ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, oke. Nah,
Sobat Amaya, teman-teman semua masih bertahan ya, jangan kemana-mana karena nanti di akhir acara akan ada kuis baik dari Amaya maupun dari Marifood ya, dari Marimas akan ada kuis-kuis berhadiah. Hadiahnya juga menarik, ada voucher menginap di All Stay Hotel, ada voucher janji jiwa dan tentunya ada paket produk dari Marimas yang akan menjadi hadiah yang menarik untuk Anda semua. Dan acara ini didukung oleh banyak pihak ya, dari All Stay Hotel, dari Janji Jiwa di All Stay, kemudian dari komunitas Forum Bisnis Semarang, kemudian dari Posin Bakery and Cafe, Marimas, dan tentunya media partner kita Tribun Jateng. Nah, jangan kemana-mana, kita terus ada di sini sambil menyaksikan yang satu ini. Mari mas, mari mas, mari mas, mari mas, campur suka-suka, koko pandan dan jeruk manis. Mari mas, cincau jeruk tipis, anggur juga mangga. Harus hilang segar terus, ekspresi terus. Mari mas, eksplorasi, mari mas, inspirasi, mari mas, kolaborasi, rasa suka-suka, campur suka-suka. Mari mas, makin ku suka. Oke, kita lanjut lagi masih di Amaya Talk volume yang ketiga. Kalau ada volume ketiga berarti ada keempat ya bulan depan. Oke, saat ini saya ada di Clubhouse Amaya Home Resort. Suasananya asik banget ya, tenang, sejuk. Buat Anda yang belum tahu, Amaya Home Resort ini ada di kaki Gunung Ungaran ya. Hanya kurang dari 5 menit dari exit tol Ungaran. Jadi dekat sekali. Kalau Anda suka suasana yang tenang, jauh dari keramaian, ya, udara masih segar, Amaya Home Resort ini menjadi pilihan yang menarik sekali untuk jadi tempat tinggal Anda. Ya. Dan kebetulan sekali untuk Anda peserta Amaya Talk hari ini, kalau Anda berminat untuk bertanya atau pengen punya rumah di Amaya, ada special offer. Anda silakan menghubungi Amaya Home Resort, dan kalau nggak salah dalam waktu dekat ya, tanggal 3 November, jadi minggu depan, sampai dengan tanggal
12 atau sekitar 10 hari ya, akan ada pameran perumahan di Paragon Mall Semarang, dan Anda bisa cari counter Amaya Home Resort di sana ya, dan pasti akan ada banyak penawaran-penawaran khusus produk baru dari Amaya Home Resort. Oke, baik. Kita lanjut lagi dengan Amaya Talk volume yang ketiga ini, ekspansi bisnis di saat pandemi, bersama dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Haryanto Halim. Nah, saya akan masih bahas pertanyaan-pertanyaan ya, dan jangan lupa Sobat Amaya dan Bapak Ibu semuanya, jangan kemana-mana sampai acara ini selesai, sampai ujung acara ya. Karena apa? Karena akan ada banyak hadiah dibagikan, ada kuis-kuis. Kuisnya nanti untuk bisa menjawab kuis Anda harus benar-benar menyimak ya. Apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Haryanto, Anda harus menyimak videonya karena nanti materi kuisnya ada di situ. Ada dari sepanjang talk show ini ya, baik dari pernyataan Pak Haryanto maupun dari video-videonya ya. Jadi perhatikan baik-baik nanti untuk bisa menjawab kuis yang akan dilemparkan di akhir acara. Hadiahnya ada voucher dari Janji Jiwa, ada voucher menginap di All Stay, dan ada paket produk dari Marimas. Oh ya, untuk para peserta jangan lupa mengisi link presensi yang sudah disediakan di kolom chat. Ya, Anda bisa klik dan juga Anda bisa isikan data-data Anda di situ sebagai bukti bahwa Anda sudah absen di sini, sudah hadir di sini. Kenapa? Karena nanti akan ada hadiah yang bisa Anda nikmati juga dengan mengisi link presensi. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga untuk Pak Haryanto Halim. Oke, ini menarik sekali dari Rahma Isna. Boleh ditampilkan Rahma Isna? Ini Rahma Isna ini masih fresh grad Pak Haryanto, masih lulus ya, jadi masih baru lulus, jadi masih fresh from the oven. Mahasiswi yang baru lulus dan tentunya pengen punya usaha. Nah, ada pertanyaan dari Rahma Isna. Silakan, mungkin Rahma Isna bisa raise hand supaya bisa dikenali dengan cepat. Atau bisa open cam. Nah, itu dia ya, Rahma Isna sudah raise hand. Bisa open cam, mau langsung ngomong sama Pak Haryanto, mumpung ketemu dengan Pak Haryanto langsung, atau saya bacakan? Silakan, Rahma. Atau saya bacakan saja? Saya bacakan ya. Oke, ini mungkin lagi nggak bisa buka kamera. Baik, dari Rahma Isna untuk Pak Haryanto, saya fresh graduate yang ingin punya bisnis perawatan kulit. Nah, ini skincare dan kosmetik. Pertanyaannya nih sebetulnya sederhana ya. Jadi apakah lebih baik saya ikut bekerja di toko skincare orang untuk belajar terlebih dahulu atau langsung mencoba usaha kecil-kecilan? Wah, ini pertanyaan bisa dijawab oleh Pak Haryanto, mungkin berdasarkan pengalaman Pak Haryanto sendiri ya. Silakan Pak Haryanto. Kalau belum pernah tahu bisnisnya ya bekerja dulu kalau saya. Kalau enggak ya akan risiko ya. Artinya Anda tidak akan tahu apa yang menjadi the business itu seperti apa. Kalau saya sarankan, kecuali Anda ada saudara atau mungkin orang tua sudah mulai merintis usaha itu sehingga sedikit banyak Anda tahu di bisnis tersebut. Kalau enggak, menurut saya harus magang dulu lah istilahnya di sebuah tempat yang memang mengetahui hal itu dan memang bergerak di bidang hal tersebut. Itu aja kalau saya. Iya, jadi kalau belum punya pengalaman sama sekali ya lebih baik cari pengalaman dulu gitu Pak Haryanto ya. Betul. Karena sekarang ini menjadi yang menurut saya menjadi sangat penting sekali ya. Kalau cuma pulaan itu aja sih lain ya. Kalau pulaan loh ya, kalau trading itu sih monggo coba-coba itu ya silakan. Tapi yang pulaan itu kan yang simpel-simpel ya. Tapi kalau kadang cuma batik apa-apa ya sudah dijalani aja. Tapi kalau sebuah usaha kalau saya lihat dan saya yakini ya harus terjun. Seperti saya misalnya, kenapa saya bisa masuk ke usaha pangan misalnya? Oh, saya punya pendidikan pangan juga pasti. Kemudian saya juga pernah magang di perusahaan dan orang tua saya juga punya perusahaan. Artinya itu menjadi sebuah perpaduan loh. Kalau nggak ada misalnya orang tua saya pegawai negeri atau mungkin dokter, mungkin untuk mulai usaha bisnis makanan pasti akan lebih susah karena nggak ada background, kecuali saya bekerja dulu cukup lama gitu. Apalagi kalau background saya bukan teknologi pangan, saya sarjana hukum, lalu repot lagi kan.
menurut saya harus memaparkan diri juga. Iya. Tadi Pak Haryanto kalau nggak salah juga di awal sempat cerita tentang bagaimana kalau kita memulai itu harus tahu seluk-beluknya betul-betul ya, terjun ke bawah dan ngerti persis detail-detailnya. Begitu Rahma ya. Jadi oke, Anda masih fresh grade, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, baru mulai merintis usaha sendiri. Begitu Kalau saran. seperti nasihatnya Sigma, saya setuju. Pokoknya batasi sampai umur 30, setelah itu memang Anda harus bikin keputusan gitulah. Jadi sampai umur 30 itu bikin salah sebanyak-banyaknya nggak masalah, Anda punya umur yang cukup panjang untuk mengkoreksinya. Iya. Sampai umur 30 ya, setelah itu baru memutuskan mau jadi apa. Oke. Baik, kesempatan untuk cari pengalaman sampai umur 30, ini perlu dicatat nih. Bukan pengalaman, bikin kesalahan. Bikin kesalahannya. Bikin kesalahan sampai umur 30, kalau sudah 30 nggak boleh salah lagi ya. Ya nggak, artinya memang harus lebih pasti lah. Dan kalau bekerja memang, kalau saya setuju Jackman sih sebenarnya, memang kalau bisa skalanya nggak usah yang terlalu besar sebenarnya. Kalau nanti Anda mau bekerja ya, artinya kalau Anda bisa, kalau perusahaan besar ya, itu perusahaan yang sudah tersistem dengan SOP. Anda tidak akan mendapatkan the full philosophy, susah sekali dapatnya. Jadi kalau Anda bekerja yang ukuran sedang, Anda kadang bisa ketemu ownernya, bisa dengan manajer-manajer di luar departemen. Sebenarnya yang memperkaya ya itu sebenarnya. Ya. Oke, good, baik. Jadi ini pilihan juga ya Pak Haryanto ya, untuk memilih bekerja, kemudian bekerja di perusahaan macam apa, yang sudah gede, sudah tersistem, atau perusahaan yang medium ya, yang dimana kita masih punya kesempatan bertemu dengan owner dan seterusnya. Betul. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Kemudian lanjut, mudah-mudahan jelas ya, Rahma ya. Pertanyaan dari Pak Adrian Wijaya. Silakan Pak Adrian Wijaya, apakah mau open cap dan open mic? Pak Adrian Wijaya. Selamat sore. Itu ada. Silakan Pak Adrian, silakan. Selamat sore Pak Haryanto Halim. Yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana strategi bisnis dari Pak Haryanto, terutama dalam bidang promosi, kemudian pemasaran atau marketing atau produk juga manajemen, karena produk Marimas itu banyak pesaing-pesaing yang lebih besar. Nah itu bagaimana sehingga bisa sukses. Yang kedua, bagaimana Pak Haryanto bisa bantu memotivasi Pak UKM di Semarang dan sekitarnya sehingga mereka bisa lebih mandiri dan bekerja sama dengan PT Marimas. Kemudian yang ketiga mengenai bakery Posin itu bagaimana strategi bisnis, karena kafe Semarang itu cukup banyak ya, dan banyak persaingan di sana dengan harga yang murah dan servis yang lebih bagus. Dan ambil makanan atau minuman yang andalannya dari bakery Posin tersebut. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Adrian. Cukup jelas pertanyaannya Pak Haryanto? Ya. Langsung dijawab. Memang persaingan yang saya katakan tadi kan makin ada, artinya sebenarnya makin ketat, dan sebenarnya produk diferensiasi itu kan sebenarnya makin menipis. Maka tadi saya sarankan memang menggunakan media sosial untuk membantu produk brandingnya. Ya ini sih pendapat saya saat ini ya, mungkin akan masih banyak pendapat lain juga. Artinya begini, saya akan misalnya di Marimas sendiri, dengan saya masuk itu sebenarnya menjadi sebuah pembeda yang seperti saya katakan tadi, Mas Pion kemarin, ownernya juga dia ikut promosi, bahkan mungkin dulu Jamu Jago misalnya, ownernya juga ikut, tapi waktu itu kan medianya, channelnya resmi, sedangkan sekarang saya punya kesempatan, saya bisa melakukan komunikasi tanpa harus lewat media yang pihak ketiga. Dan kebetulan lewat Facebook, lewat Instagram, bahkan sekarang lewat TikTok itu cukup menarik sebenarnya bahwa kalau itu dikelola. Jadi artinya itu menjadi pembeda. Ngomongnya ginilah, tidak semua memang owner itu akan bisa terjun ke bawah untuk menyapa langsung pelanggannya ataupun konsumennya. Nah, menurut saya kesempatan kalau yang memang punya akses semacam ini bisa dimanfaatkan menjadi sebuah pembeda menurut saya, dan menurut saya ke depan itu yang menurut saya dibutuhkan. Jadi ginilah sekarang, Anda pikirlah,
Kalau ada gubernur yang nggak punya medsos itu kan sekarang lucu itulah, atau wali kota nggak punya medsos itu sekarang lucu sekali. Jadi kelihatannya satu kelihatan gaptek, kedua kelihatan ya terlalu susah dijangkau gitu kan. Sedangkan kalau perusahaan menurut saya juga akan sama. Kalau dia nggak bisa menyapa direkturnya, lah terus saya mau nyampaikan unek-unek gimana, bahwa saya cuma kadang ngomong, oh selamat pagi, semoga sehat, padahal mereka ya senangnya setengah mati disapa langsung gitulah. Jadi menurut saya ke depan, moda komunikasi semacam ini mungkin menjadi hal yang perlu diperhatikan lah. Kalau kembali ke UMKM sama Pak. Tapi kalau UMKM sebelum saya ngomong soal medsos, tolong memang disiplin dalam hal keuangannya, itu menurut saya harus diajarkan dengan sangat ketat sekali. Menurut saya salah satu yang harus dilawan mindset soal pengelolaan keuangan kalau saya. Kemudian kalau produk itu juga untuk yang utama adalah di packaging. Kalau saya sarankan packagingnya harus betul-betul. Tapi sekarang saya lihat mulai banyak anak muda yang relawan-relawan yang desainkan juga murah dan gratis. Menurut saya itu juga mulai membantu juga. Tapi kalau saya yang lebih pokok adalah di keuangan. Seperti yang tadi Ibu sahabat tadi yang tanya, kita itu yang harus jadi contoh. Dan saya selalu kasih pertanyaan gini, kalau dulu pendapatannya 5 juta bisa nabung 2 juta, saya tanya kalau pendapatannya 15 juta nabungnya berapa? Semua orang selalu bilang 6 juta loh. Saya bilang nabungnya 12 juta, karena pengeluarannya jangan nambah dulu. Jangan langsung nambah pengeluaran. Keuntungannya dikuati untuk bisnisnya dulu, jangan langsung bangun rumah, jangan langsung beli mobil baru, jangan langsung apa. Nggak bisa. Jadi ini yang menurut saya harus diajarkan kepada UMKM, karena bisnis itu long term, nggak bisa cuma jangka pendek. Kalau pas nggak ada angin ribut, ya Anda bisa menikmati buahnya. Tapi kalau pas ada pandemi ini, yang bisa menyebabkan pohon tetap ada tuh akarnya loh, bukan karena dia berbuah. Jadi persiapan-persiapan semacam itu harus ditekankan sekali. Dan jangan bilang, lah saya yang merintis, saya harus menikmati. Sing kondo sapa, banyak perusahaan jamu di Semarang itu yang menikmati sekarang kan cucu-cucunya, bukan neneknya yang merintis. Ya kan? Bahwa Anda berkorban itu membuka ke jalan untuk anak cucu Anda. Tidak harus Anda yang menikmati loh. Jadi jangan sampai Anda merasa menghai, kemudian tidak menjaga sustainability dari perusahaan dengan Anda hamburkan untuk kepentingan yang tidak relevan. Menurut saya hal itu. Kemudian yang ketiga tadi POSIN ya. POSIN itu ya memang banyak persaingan, ya memang nggak gampang, tapi kita punya narasi yang tidak dipunyai banyak orang, yaitu kita punya legacy, kita punya produk-produk unggulan dengan resep-resep yang masih dipertahankan hingga hari ini. Jadi kalau boleh promosi dikit, kalau ginilah, kalau mau gampang, rotinya dari POSIN dengan yang lain, kalau sama-sama ukurnya dipegang itu pasti punya kita lebih berat gitulah, karena pengembang bahannya nggak pakai pengembang banyak lah, artinya masih cukup otentik, masih cukup kuno, sehingga pasti biarpun kecil ya, biasanya masih berat. Nah itu paling gampang lah patokannya misalnya. Iya, ini menarik sekali ya. Sekalian promosi ya, sekalian ke POSIN Bakery sore ini atau malam ini Pak Haryanto ya. Tuh, sambil bawa timbangan tuh, ditimbangin. Itu resep sejak tahun 76 nggak pernah diganti loh. Kalau diganti malah yang pekerja produksi yang sudah lama pun protes, nggak boleh diganti ini Pak. Itu kayaknya resepnya jadi resep sakral. Menarik ya, jadi narasi di balik brand POSIN ini ternyata ya. Baik, Pak Haryanto, Pak Adrian, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya. Oke, baik. Sudah, terima kasih. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya undang masuk. Ini dari Pak Rizky Pratomo. Pak Rizky Pratomo. Silakan Pak Rizky, mungkin bisa raise hand. Silakan Pak Rizky Pratomo. Ya. Oke, Pak Rizky silakan bisa open cam. Sudah ya, open cam ya. Silakan Pak Rizky. Apa pertanyaannya mungkin bisa langsung diucapkan aja. Halo. Ya, halo. Silakan. Bisa ya. terdengar suara saya, Pak? Ya. Sudah terdengar Pak Rizky. Silakan Pak Rizky. Iya. Ini izin bertanya saya ini, bagaimana sih ya
Tadi sih saya udah nanya di kolom chat ya sebenarnya. Bagaimana maksudnya untuk inovasi produk kita ini di masa pandemi ini. Nah, sedangkan untuk inovasi produk ini kan diperlukan juga biaya ya yang tidak murah ya. Nah, bagaimana strateginya agar inovasi produk yang kita lakukan di masa pandemi ini tidak memberatkan perusahaan, karena di masa pandemi ini kan juga perusahaan sedang mengalami penurunan ya, baik dari penjualan ya, pendapatan. Nah, jadi inovasi produk yang kita lakukan bisa menekan biaya tetapi bisa juga berdampak positif untuk usaha kita. Itu aja, Pak. Ya, oke, silakan Pak Haryanto. Inovasi masih terkait inovasi produk di saat pandemi di mana terjadi penurunan, tentunya harus dipertimbangkan juga dengan biaya-biaya atau pengeluaran yang tinggi sementara mungkin penerimaannya tidak sebanding gitu ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Silakan Pak Haryanto. Ya, sebenarnya kalau inovasi produk di makanan minuman itu kan biayanya untuk pengembangan itu tidak semahal kalau elektronik atau mungkin industri yang lebih berat lainnya sebenarnya. Yang berat itu kalaupun nanti dijalankan, kalau di industri itu kan nantinya pada saat sudah dijual sebenarnya. Kita harus menunggu respon, padahal harus produksinya jumlahnya banyak. Kalau nggak diterima berarti ada bahan-bahan, ada barang-barang yang nantinya harus dikelola ulang. Tapi kalau misalnya bisnis kuliner dan lain-lain sebenarnya kan nggak terlalu banyak biaya sebenarnya. Paling biayanya yang ngasih sampel, ngasih giveaway itu kan sebenarnya biayanya kan cuma di sana. Tapi itu sebenarnya sebanding dengan kalau itu berhasil menjadi sebuah tren. Jadi sekarang ini memang artinya ada mungkin kita nggak bisa berharap bahwa produk itu akan sustainable jangka panjang. Bahwa itu bisa viral aja ya, itu sudah akan mencukupi karena apa? Sebuah produk kalau bisa viral, dia akan create awareness untuk langkah berikutnya sebenarnya. Jadi memang itu ada dua strategi kalau saya bilang. Ada yang taktis, artinya kalau bisa menciptakan viral. Yang kedua kalau beruntung bisa menciptakan produk yang life cycle-nya panjang. Jadi memang kalau saya tadi dikatakan biaya, menurut saya sih nggak terlalu tinggi sebenarnya. Malah yang harus jaga, mungkin kalau yang dimaksud ada ngasih sampel dan lain-lain memang ya. Tapi sekarang kan ada media sosial sebenarnya yang bisa dipakai sebenarnya. Dan saya melihat sekarang banyak industri sekarang, bahkan industri pun loh ya. Sekarang launching itu nggak langsung ke market loh. Mereka launchingnya di online dulu loh. Dilihat trennya dulu loh. Sehingga nggak akan terlalu mahal. Dan packagingnya pun beberapa saya lihat industri loh. Saya lihat ada masih pakai stiker juga. Jadi ini menjadi sebuah tren yang menarik. Bagaimana market trial itu sekarang nggak usah lewat penjualan yang langsung dengan tim sales, malah lewat online sebenarnya. Dan ini menjadi sebuah langkah yang menurut saya jauh lebih murah daripada Anda nitip-nitipkan, kemudian harus pakai Salesforce dan lain-lain, pasti jadi sangat mahal sekali. Gitu Pak. Jadi menurut saya itu sudah bisa diatasi dengan media sosial dan strategi komunikasi yang lain. Ya inilah semacam sebenarnya yang dilakukan Amaya ini kan sebenarnya juga komunikasi kan sebenarnya dengan settingan semacam ini. Sebab kalau dia jualannya cuma bagi brosur, ya nggak ada yang mau brosur. Kalau di mall dikasihkan langsung dibuang tong sampah tuh. Kadang hati-hati loh ya kan. Harus kecuali brosurnya beda sekali, ada sesuatunya. Nah, sekarang ini komunikasi itu sudah bukan foto loh, terus terang sudah short video sekarang. Harus short video. Lah short videonya kalau long video ya di atas 4 menit sudah dia nggak dibuka, habis-habisin pulsa itu. Ya kan, jadi ini juga harus disadari perubahan-perubahan semacam ini. Tulisan sudah nggak bisa lah, cuma brosur-brosur tulisan susah sekali. Short video sekarang kalau saya bilang lah, bagaimana bahkan short videonya seperti apapun harus dipikirkan juga Pak. Jadi mungkin dua-duanya harus dicobakan, artinya pengembangan tetap, tapi menurut saya yaitu biayanya bisa dipangkas dengan menggunakan digital teknologi. Iya, baik. Terima kasih Pak Haryanto. Jadi kembali lagi ke teknologi ya, digital teknologi, tidak hanya media sosial. Karena tadi Pak Haryanto juga mengatakan sekarang ini demikian mudah kita melakukan trial product ya, prototyping, trial product, bukan hanya sekedar kemasan-kemasan, sekarang
mudah sekali kita memesan ya, bahkan dalam jumlah yang kecil, ada print on demand dan sebagainya. Itu memudahkan kita untuk berinovasi dalam produk dan trial produk di market. Tidak perlu dalam jumlah besar seperti mungkin puluhan tahun yang lalu ketika Marimas merintis produknya Pak Aryan. Sekarang menjadi lebih sederhana, lebih mudah dan lebih cepat bisa menjangkau ke pasar, terutama dengan teknologi digital. Oke, baik Pak Rizky, mudah-mudahan terjawab ya Pak Rizky ya. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu dan Sobat Amaya, menyenangkan sekali nih ngobrol-ngobrol dengan Pak Haryanto. Ada banyak insight ya, banyak inspirasi yang bisa kita pelajari untuk bisnis Anda masing-masing, usaha Anda masing-masing atau profesi Anda. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama Amaya Talk volume ketiga, karena setelah ini kita akan gelar beberapa kuis, pertanyaan-pertanyaan, dan ada serangkaian hadiah yang menarik dari Allstay Hotel, dari Marimas, maupun dari Kopi Janji Jiwa. Oke, jangan kemana-mana setelah pesan yang berikut ini. Halo, nama saya James. Saya adalah seorang fotografer dan content creator. Saya tinggal di Amaya sudah kurang lebih 3 tahun. Kenapa saya memilih Amaya? Yang pertama karena lingkungannya. Di Amaya ini banyak ruang terbuka hijau, sehingga membuat udara di sekitar Amaya ini masih sejuk. Dan karena itu bisa membantu saya untuk refresh dan mendapatkan inspirasi-inspirasi baru untuk pekerjaan saya. Karena pekerjaan saya yang membutuhkan mobilitas tinggi, dekat dengan akses tol menjadi poin plus kenapa saya memilih Amaya. Dekat dengan tol. Gabut bikin bad mood, pengen ngafe tapi udah PW. Mending Milky Mas aja, yuk kocok-kocok Milky Mas. Kocok-kocok Milky Mas, susu coklatnya enak banget. Kocok-kocok Milky Mas, cappuccino-nya Italiano banget. Milky Mas bikin sendiri, atau dibikinin sama enaknya. Kocok-kocok Milky Mas, makin dikocok makin enak. Kocok-kocok, cokok-cokok-cokok. Dikocok makin mantap, makin dikocok makin ngerok. Kocok Milky Mas yuk. Halo, nama saya James. Saya adalah seorang fotografer dan content creator. Saya tinggal di Amaya sudah kurang lebih 3 tahun. Kenapa saya memilih Amaya? Yang pertama karena lingkungannya. Di Amaya ini banyak ruang terbuka hijau, sehingga membuat udara di sekitar Amaya ini masih sejuk. Dan karena itu bisa membantu saya untuk refresh dan mendapatkan inspirasi-inspirasi baru untuk pekerjaan saya. Karena pekerjaan saya yang membutuhkan mobilitas tinggi, dekat dengan akses tol menjadi poin plus kenapa saya memilih Amaya. Dekat dengan tol. Gabut bikin bad mood, pengen ngafe tapi udah PW. Mending Milky Mas aja, yuk kocok-kocok Milky Mas. Kocok-kocok Milky Mas, susu coklatnya enak banget. Kocok-kocok Milky Mas, cappuccino-nya Italiano banget. Milky Mas bikin sendiri, atau dibikinin sama enaknya. Kocok-kocok Milky Mas, makin dikocok makin enak. Kocok-kocok, cokok-cokok-cokok-cokok-cokok. Dikocok makin mantap, makin dikocok makin ngerok. Kocok Milky Mas yuk. Oke, baik, masih di Amaya Talk volume ketiga bersama dengan narasumber Bapak Haryanto Halim, ekspansi bisnis di saat pandemi. Nah, kita udah hampir sampai di penghujung acara ya. Pak Haryanto Halim, mana nih Pak Haryanto? Ya. Oke, Pak Haryanto tadi sudah menarik sekali. Ada 1 sesi kita ngobrol dan ada 2 sesi tanya jawab ya. Mungkin di sesi yang terakhir ini ada 1 hal lagi yang pengen saya tanyakan. Tadi sempat ada menyinggung tentang industri jamu ya. Nah, saya lihat Marimas ini juga punya produk jamu nih kalau nggak salah ya. Apa sih namanya, jangkrik atau apa ya Mas? Jangkrik Mas atau apa ya Pak? Jangkrik Mas, ya. Mas ya. Itu gimana ceritanya bisa belok sedikit ke sana Pak Haryanto? Ya, ini agak di luar Marimas ini ya. Tapi gimana ceritanya nih? Saya rasa termasuk salah satu ekspansi Marimas ini. Silakan Pak Haryanto. Ya sebenarnya saya memang sudah melihat ke depan itu produk-produk fungsional akan berperan. Artinya tidak sekedar fun. Kalau Marimas kan memang fun ya, meskipun ada vitaminnya tapi lebih ke arah fun. Tapi kalau produk fungsional itu misalnya seperti jangkrik Mas, kita juga Kongbak misalnya, multigrain rice.
kemudian juga Ciasi, produk yang sebenarnya seperti infused water sebenarnya. Jadi ke depan itu memang akan kita perbanyak lagi. Nah kebetulan kalau yang jangkrik emas itu kita take over dari home industry sebenarnya. Jadi jangkrik emas itu home industry sudah sejak tahun 1958 sebenarnya. Jadi waktu kita take over itu mungkin usianya sudah 50 tahun lebih dan tidak pernah promosi tapi eksis. Dan saya memang waktu lihat produk ini, wah ini produk yang unik karena apa? Dia eksis tanpa promosi loh. Jadi berarti ada sesuatunya. Ternyata betul. Waktu kita take over, kita benahi produksinya, packagingnya. Dulunya cuma pakai kertas sampul buku yang warna coklat itu loh. Jadi sangat tradisional sekali, semuanya pakai tangan. Nah kita perbarui. Waktu kita launching banyak testimoni. Waktu kita lihat talk show di radio, bilang wah ini manjur sekali kalau mau flu minum ini pasti sembuh gitu. Dan saya buktikan memang baik. Artinya karena kita gini pengolahan. Ini promosi sedikit nggak masalah ya. Silakan Pak Arianto. Jadi kita itu hampir caranya agak konvensional, yaitu bahan rempah-rempahnya itu kita keringkan, kemudian kita giling halus, kemudian kita campur dengan gula, kita cetak. Sesederhana itu. Jadi nggak ada proses-proses kimiawi sama sekali di dalamnya. Sehingga boleh dikata ini all natural dan prosesnya sangat-sangat alami sekali. Kalau dulu memang jemurnya di matahari, kemudian nyampurnya pakai tangan. Sekarang ya jemurnya pakai oven, kemudian nyampurnya sudah pakai mesin sehingga lebih higienis. Tapi beberapa konsumen lama bilang, kok rasanya beda dengan yang dulu ya Pak? Saya bilang, lah dulu mungkin agak asin karena pakai tangan ya, nyampurnya. Ini kan semua pakai mesin, nggak ada sentuhan tangan. Jadi lebih higienis tuh yang kuno-kuno itu bisa mendeteksi bedanya kan? Atau mungkin dulu dijemur matahari kan butuh waktu lama, sehingga pasti ada proses-proses yang berubah. Dijemur di halaman terbuka, sedangkan kami di sebuah oven tertutup sehingga higienis. Jadi dengan hal itu kita pun improve dan sekarang kita berhasil menaikkan dari waktu saya take over sampai hari ini, apalagi pada saat pandemi itu kenaikannya sampai tinggi sekali saat itu karena orang ketakutan ya, kemudian ngetop. Jadi ke depan memang produk-produk fungsional menurut saya akan menjadi sebuah andalan. Saya tetap yang tadi saya katakan seperti yang temulawak itu mungkin ke depan memang nantinya akan kita relaunch lagi, tapi mungkin dengan strategi marketing yang berbeda. Iya, baik. Terima kasih Pak Haryanto. Saya termasuk korban dari jangkrik emas ini pada waktu awal pandemi ya. Saya rajin minum itu. Jangkrik emas tapi memang efektif kok. Testimoninya banyak sekali dari pelanggan-pelanggan yang lama dan itu untuk informasi di dalamnya itu kurang lebih ada hampir 20 rempah-rempah. Yang ada rempah-rempah dari asli Indonesia, ada yang dari import dari China juga. Jadi memang campuran. Jadi kalau saya senang produk ini produk akulturasi budaya. Ya, menarik sekali. Dan rupanya jangkrik emasnya adalah awalnya dari home industry yang kemudian diambil alih Pak Arianto ya, diakuisisi oleh Marimas dan sekarang di handle oleh Marimas ya. Dan betul, yang dan kita bikin berubah ya. Kalau saya lihat kemasannya lebih cantik, lebih keren lah gitu kemasannya. Betul, lebih modern juga. Dan juga memang kita akan kembangkan. Sekarang kan ada yang serai, ada yang uwo, ada yang batu sauda. Bahkan ke depan mungkin bisa kita kembangkan dengan rasa-rasa dan fungsional yang baru lagi. Ya. Baik. Kalau ada yang tertarik, boleh langsung ke Posin Bakery ya. Di situ ada produk jangkrik emas, itu jamu bentuknya seperti pil gitu Pak Arianto ya. Tinggal masukkan air dan jadilah wedang yang sangat enak lah pokoknya dan banyak khasiatnya. Produk fungsional ya Pak Arianto ya. Ya, bukan jamu sih, lebih ke arah namanya serbat. Serbat, herbal ya Pak Arianto ya. Ya, herbal ya. Oke. Baik, dan itu juga termasuk salah satu langkah ekspansi dari Marimas ya, dari minuman serbuk kemudian menuju ke produk fungsional dan rupanya juga mulai merambah makanan nih sekarang Pak Arianto ya, dengan saya lihat banyak lini produk baru di makanan dalam kemasan ya. Ada apa itu crispy itu kalau kita ke rice crackers, kemudian ada kongkap. Ya, nasi kongkap. Dan saya yakin akan masih banyak lagi inovasi-inovasi baru dari Marimas. Oke, baik. Menarik sekali. Banyak hal yang inspiratif kita dapatkan sore hari ini di malam minggu ini, menjelang malam minggu. Terima kasih sekali Pak Haryanto. Sebelum nanti kita tutup, kita akan buka dulu, kita putar dulu
kuis dari Marimas ya. Saya sudah menerima pertanyaan-pertanyaannya. Teman-teman semua Sobat Amaya tolong bersiap-siap. Ya, dan nanti Pak Haryanto akan mengkonfirmasi apakah jawabannya benar atau salah nih. Jadi jurinya juri tunggal Pak Haryanto. Nanti pemenangnya akan dipilih oleh tim panitia siapa yang paling cepat, paling duluan dan juga yang paling benar jawabannya ya. Ada 5 pertanyaan dari Marimas dan akan mendapatkan 5 paket dari Marimas. Kemudian ada 2 voucher menginap di All Stay Jogja dan All Stay Semarang. Dan kemudian ada voucher kopi janji jiwa yang ada di All Stay Semarang. Ini bukan kuis, tapi semua peserta ya, semua peserta mendapatkan voucher dari janji jiwa. Jadi tolong Anda mengisi link presensi yang sudah ada di kolom chat. Yang mengisi link itu nanti akan mendapatkan voucher dari janji jiwa ini. Lumayan ya. Baik, saya akan bacakan dulu pertanyaan pertama. Ini tentang Marimas. Kalau Anda tadi concern, mestinya Anda akan bisa menjawab pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama. Ada berapa rasa Marimas sampai saat ini? Ada berapa banyak jenis atau rasa dari produk minuman serbuk Marimas saat ini? Silakan. Oke, siapa cepat dia dapat. Saya siap-siap untuk melihat jawabannya lewat WA saya yang dikirim dari tim Tribun Jateng. Oke, sudah ada jawaban masuk? Sudah? Oke. Baik. Oke, wah ini cepat sekali ya. 31, betul sekali. Jawabannya adalah 31 jenis atau 31 rasa. Benar Pak Haryanto ya? Saya konfirmasi dulu nih, siapa tahu tiba-tiba udah nambah 1 lagi jadi 32. Benar, betul. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Yang menjawab pertama, yang menang adalah Ibu Aprilita Tanjung. Oh ini yang pertama tadi mengajukan pertanyaan ya. Oke, selamat. Tadi ikut bertanya dan sekarang menjawab kuis. Selamat ya Ibu Aprilita Tanjung, nanti akan dikontak oleh panitia untuk mendapatkan paket dari Marimas. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua. Siap-siap pertanyaan kedua. Sebutkan 4 varian rasa campur suka-suka dalam video kolaborasi Marimas dan Mbah Minto. Waduh, ini kalau tadi ngelihat videonya bisa jawab ya. 4 varian rasa. Ayo, silakan. Ada 4 varian rasa Marimas campur suka-suka dalam video kolaborasi tadi ya antara Marimas dan Mbah Minto. Ada yang bisa jawab? Silakan. Ada? Terlalu susah itu, Pak. Terlalu susah. Ada jawaban yang sudah masuk. Dari Pak Adrian Wijaya. Oke, jawabannya mangga, nanas, apel, anggur. Bener nih? Yang dimaksud bukan itu, misalnya kasih mangkel itu mangga, kelapa misalnya. Bukan salah satu aja ya. Salah satu. Itu ada yang jawab mangkel, itu boleh itu yang jawab mangkel. Iya, ini Pak Adrian Wijaya rasanya belum benar nih jawabannya. Yang jawab mangkel ada tadi? Ada. Oke, yang menjawab mangkel, manja, mangkel, angel, kicau. Benar itu nih, Pak betul itu, kalau itu betul itu, yang jawab itu betul itu. Benar, ya? Wah ini jawabnya betul. Lengkap, 4-4-nya ya. Lengkap itu. Itu mangga dan jambu ya, bukan manis manja, bukan. Mangga dan jambu, kemudian angel ya, angel ini anggur dan apel, angel atau angel. Kicau itu es kopi dan cincau, mangkel itu mangga dan kelapa. Oke, yang betul adalah jawaban dari Rahma Isna. Ini kalau nggak salah tadi juga penanya juga ya. Oke, baik, selamat ya untuk Rahma Isna. Jawaban Anda benar. Kemudian pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga, ada sebuah logo di produk kemasan saset Marimas ya. Apa nama logonya? Logo apa itu dan dari lembaga apa? Silakan. Logo lembaga apa yang ada dalam kemasan saset Marimas dan apa nama lembaganya? Silakan. Logo apa dan apa nama lembaga yang mengeluarkan logo tersebut? Ada? Yuk silakan. Wah, udah muncul banyak. Oke. Silakan. Jawabannya.
Ada ya? Ada. Nah, ini ada MUI, halal MUI. Oke, iya betul ya. Oh, rupanya banyak jawaban yang benar nih. Jawaban yang benar adalah logo halal dari Majelis Ulama Indonesia, MUI ya. Dan jawaban yang benar ini jatuh ke siapa? Sudah? Ke Dani Purwandari. Oke, selamat buat Dani Purwandari ya. Dani Purwandari udah menjawab benar, ada logo halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi produk Marimasnya ada produk yang sudah bersertifikat halal. Kemudian, Marimas merupakan pertanyaan keempat ya. Pertanyaan keempat, Marimas merupakan sumber vitamin apa? Yang utama, vitamin apa? Silakan, yuk. Oke, wah ini jawabannya langsung cepat sekali nih. Silakan dipilih. Vitamin C ya. Betul Pak Arianto ya, sumber vitamin C ya, yang terutama sekali ya. Betul. Oh, oke. Yang menjawab benar adalah Bapak Fatahillah Abdurrahman. Iya, oke. Selamat Pak Fatahillah Abdurrahman, Anda mendapatkan paket produk dari Marimas. Kemudian yang kelima, pertanyaan terakhir dari paket Marimas ya. Sebutkan varian rasa jeruk dalam Marimas. Nah, ini ada 6 nih, ada 6. Mungkin kalau bisa jawab 4 aja udah bagus ya. Silakan. 6 macam varian jeruk, varian rasa jeruk dalam Marimas. Jeruk apa aja? Wah, ini cukup menantang nih pertanyaannya ya. Sebutkan varian rasa jeruk dalam Marimas. Ada jeruk segar, jeruk manis, jeruk nipis, keprok, baby. Oke, mana yang benar? Minimal kalau bisa menyebutkan 4, saya rasa udah benar itu. Ya. Ada? Ada jeruk nipis, ada jeruk manis, jeruk peras. Jeruk Pontianak juga benar ya. Cukup banyak jawaban yang benar. Oke, udah dapat jawabannya? Lagi dilihat nih jawaban yang benar. Sudah ya? Oke. Jawaban yang benar dari Ibu yang menjawab nipis, manis, Pontianak, peras. Betul Pak Arianto ya? 4 jawaban ya. Nipis, manis, Pontianak, dan peras. Betul. Dan Ibu Ulfi Anggiani. Oke. Selamat buat kelima pemenang tadi yang sudah saya sebutkan namanya. Nanti panitia akan mengkontak Anda dan Anda akan menerima paket produk 5 paket produk dari Marimas. Nah, sekarang masih ada Pak Haryanto di sini. Barangkali sebelum saya persilakan Pak Haryanto untuk turun dari panggung, ada semacam closing statement dari Pak Haryanto untuk para teman-teman bisnis, teman-teman usahawan di sini. Silakan Pak Haryanto. Ya, saya seringkali mengutip ini buat penyemangat aja lah, pakai bahasa Jawa, mudah-mudahan tahu semua. Akai niat, kurangi sambat, tambahi tirakat, kerja sing giat, paringi sehat, insya Allah berkat ora hianat, rezekimu meningkat. Gitu aja. Wah, luar biasa ya. Kasih tepuk tangan dulu nih buat Pak Haryanto. Pak, boleh diulangi pelan-pelan Pak. Barangkali tadi ada yang kelewatan menyimak nih. Boleh diulangi pelan-pelan. Ya, akai niat, kurangi sambat, tambahi tirakat, kerja sing giat, paringi sehat, insya Allah berkat ora hianat, rezekimu meningkat. Kalau mau tambah lagi, bojomu ora minggat. Yang terakhir itu penting. Kalau dapat semuanya yang terakhir. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Haryanto. Sore hari. Terima kasih. Bersama dengan Pak Haryanto ya, banyak inspirasi kita dapatkan dan tentunya kita belajar banyak sore hari dari Pak Haryanto Halim. Terima kasih Pak Haryanto Halim. Saya persilakan untuk meninggalkan panggung. Salam sehat semuanya. Ya, terima kasih sekali. Salam sehat Pak Haryanto. Salam untuk keluarga juga, Ibu Lisa dan juga anak-anak di rumah maupun yang ada di luar rumah. Dan untuk cucunya juga Pak Haryanto ya, sudah ada 1 cucu kan? Terima kasih, sama-sama Pak Hari sekarang kelihatan lebih langsing dan lebih muda. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryanto. Baik Pak Haryanto, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di
kesempatan yang lain. Baik teman-teman, Sobat Amaya, kita masih berlanjut dengan kuis yang berikutnya, yaitu voucher menginap di Allstay. Ada 2 voucher, yang satu di Allstay Semarang dan Allstay Jogja. Kemudian jangan lupa sekali lagi mengisi link presensi karena akan ada voucher janji jiwa untuk semua peserta yang hadir sore hari ini. Nah, luar biasa kan? Dan saya nggak tahu nih apakah ada yang namanya Pak Imam Santoso. Masih hadir nggak nih Pak Imam? Pak Imam boleh dicari. Saya cuma ingin mengatakan saja Pak Imam ini adalah dari komunitas Forum Bisnis Semarang atau Forbis ya, sebuah komunitas di Kota Semarang yang isinya para pengusaha, para usahawan ya, baik dari UMKM maupun dari bisnis corporate. Oh, mungkin sudah meninggalkan ruangan Pak Imam, atau mungkin ada Pak Edi Kurniawan ada, atau Pak Erwin Tan Adiputro. Nah, kalau ada, maksud saya buat teman-teman yang belum mengenal Erwin Tan, ya. Bagi teman-teman yang belum mengenal komunitas Forbis, mungkin bisa ingin bergabung dengan komunitas Forbis ya, bisa menghubungi Pak Erwin Tan atau Pak Edi Kurniawan atau Pak Imam Santoso. Ya, barangkali kalau ada Pak Erwin atau Pak Edi Kurniawan di sini bisa mengetik nomor HP atau WA yang bisa dihubungi kalau ada teman-teman yang ingin bergabung di komunitas Forbis atau Forum Bisnis Semarang. Di komunitas ini kita banyak berjejaring ya, berteman, bersahabat sesama pemilik usaha, sesama profesional, dan tentunya akan banyak pembelajaran-pembelajaran bisa kita dapatkan di forum ini. Baik, kita lanjut dengan kuis yang berikutnya ya. Kita akan bagikan kuis. Oh ya, jangan lupa tanggal 3 besok 3 November ada pameran perumahan di Paragon dan Amaya Home Resort ada di situ. Buat Anda yang tertarik nih, belum tentu beli sekarang kan, tapi tertarik, berminat, pengen tahu apa itu Amaya dan seperti apa perumahan Amaya, ya Anda silakan datang ke Paragon. Ada banyak penawaran-penawaran yang menarik selama masa pameran yang dimulai tanggal 3 November nanti di Paragon, dan juga ada produk baru yang akan di-launching dari Amaya Home Resort. Oke, baik. Nah, saya masih ada 2 pertanyaan untuk voucher menginap di Allstay. Oke. Nah, ini tentunya untuk Anda yang tadi menyimak video testimoni. Ya. Oke, video testimoni. Pertanyaannya adalah, berdasarkan video testimoni Ibu Sinta, ya, tadi ada testimoni dari Ibu Sinta, Amaya itu dekat dengan apa saja? Oh, mau ditayangi dulu ya? Oke, baik. Ini ada clue dari panitia nih, supaya jawabannya nggak meleset jauh ya. Kita tayangkan sekali lagi video testimoni dari Amaya Home Resort. Silakan disimak. Nama saya Sinta, kebetulan saya sebagai ibu rumah tangga. Suara. Saya awal pertama tinggal di sini bulan Mei tahun kemarin, 2020. Mungkin sekitaran 1 tahunan. Suasananya adem, bisa ya? enak. Untuk anak-anak kapasitas jalanannya juga untuk main lumayan luas. Kebetulan di sini banyak banget kayak kafe, resto, plus di depan ada praktek dokter. Jadi lumayan memudahkan saya untuk yang punya anak kecil seperti saya, itu gampang kalau misalkan terjadi ada apa-apa. Deket juga ke Tol Ungaran, deket juga ke rumah sakit, ada juga toko mainan, deket makanan-makanan. Pokoknya serba fleksibel sih di sini. Pertama swimming pool. Semenjak ada swimming pool itu enak banget karena anak-anak nggak perlu jauh-jauh berenang sampai ke bawah. Jadi di sini tempatnya juga adem, swimming poolnya juga enak, ada tempat-tempat duduk-duduknya. Jadi ibu-ibunya juga nungguinnya juga nyaman. Nyaman, aman, strategis. Oke, ya. Sudah Anda saksikan ya video testimoni dari Ibu Sinta, salah satu penghuni rumah di Amaya Home Resort. Nah, saya lanjutkan, pertanyaannya adalah, berdasarkan video testimoni Bu Sinta tadi, ada apa saja public facility ya yang dekat dengan Amaya Home Resort? Silakan, Anda boleh sebutkan sebanyak yang Anda bisa ingat. Ya, silakan. Panitia siap untuk melihat hasilnya. Ada apa saja public facility atau fasilitas publik yang dekat dengan Amaya Home Resort ya.
Karena kita nggak mau tinggal di tengah hutan kan ya, yang jauh dari segala macam fasilitas ya. Walaupun tempatnya tenang, sejuk ya di kaki gunung, tapi tetap saja Amaya ini ada di lokasi yang strategis. Hanya 5 menit dari exit tol. Dan tentunya banyak fasilitas publik yang bisa dijangkau dari Amaya Home Resort. Ya, oke, sudah dapat pemenangnya? Oh, cepat sekali. Ya, oke, ini ada dari seseorang. Ya, rasanya seorang ibu atau seorang perempuan. Dia menjawab, ada kafe, ada resto, ada exit tol, oke, ada klinik, ada rumah sakit, ada toko mainan. Wow, komplit ya, yaitu dari Adila Rudiana. Saya mau jawab ibu, agak khawatir kalau ternyata bukan ibu ya, mungkin masih muda ya, Kak aja saya. Adila Rudiana, silakan, selamat buat Adila. Anda mendapatkan 1 voucher menginap di Allstay. Allstay yang mana nih? Semarang atau Jogja? Semarang ya, Semarang duluan. Oke, Semarang duluan. Baik, selamat sekali lagi. Silakan dimanfaatkan voucher menginap di Allstay Semarang. Kemudian, pertanyaan yang kedua, ini tentunya akan mendapatkan voucher di Allstay Jogja ya, untuk berlibur di Jogja. Tadi saya mengatakan tentang pameran, ya, pameran di Paragon yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Tanggal berapa tepatnya pameran di Paragon tersebut, di mana Amaya Home Resort ikut ambil bagian? Silakan. Tanggal berapa pamerannya? Silakan. Tanggal berapa pameran perumahan yang akan ada di Paragon nanti? Dan di situ Amaya Home Resort ikut ambil bagian. Oke, wow, sudah langsung dapat jawabannya, yaitu tanggal 3 November ya. Dan jawaban yang tepat jatuh pada Suryaning Tias. Ya, Suryaning Tias. Selamat ya. Oke, 2 voucher sudah dibagikan, yaitu voucher menginap di Allstay Semarang dan Allstay Jogja. Silakan berlibur, selamat berlibur di Jogja dan menginap di Allstay Ecotel Jogja ya. Baik, nah jangan lupa sekali lagi mengisi link presensi untuk semua peserta hari ini untuk mendapatkan voucher janji jiwa untuk semua peserta. Baik, Sobat Amaya dan teman-teman semua, acara kita sudah sampai di ujung dan jangan lupa ini adalah volume ketiga. Kita akan jumpa lagi di volume keempat di bulan November atau Desember, kita belum pastikan tanggalnya, tapi satu topik menarik akan bisa Anda simak, yaitu tentang Indonesia Business Outlook 2022. Bagaimana kondisi bisnis di Indonesia di tahun 2022 nanti. Sebuah prediksi, sebuah forecasting dari seorang pakar yang akan membuat inspirasi yang menarik untuk kita para pebisnis dan usahawan. Oke, Bapak Ibu dari Amaya Home Resort, saya Arisyo dan sampai jumpa di Amaya Talk berikutnya.